Siapa kita, Bapak dan Ibu? Orang-orang hebat. Orang-orang hebat. Luar biasa. Orang-orang hebat luar biasa. Orang-orang. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Ya, baik, sekarang di pagi hari ini saya akan memperkenalkan petugas yang bertugas hari ini. Yang pertama ada Ibu Sapti yang akan membawakan storytelling pada bincang pagi hari ini. Kemudian yang kedua ada Ibu Rahma yang akan memberikan materi pada bincang pagi hari ini. Dan yang ketiga adalah saya sendiri sebagai moderator pada hari ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan selamat datang Bapak dan Ibu yang baru hadir dalam bincang pagi bersama mentor kita, Coach Rian Aprianto dan baik, langsung saja kita masuki sesi pertama ya Bapak Ibu atau apa sudah hadir, mohon maaf. Ibu Rahma apakah sudah hadir? Kelihatannya belum. Belum ada, Bu. Belum ada Bu Sita kayaknya. Iya, belum ada ya. Ya. Baik, bagaimana Coach? Apa kita mulai untuk sesi pertama dulu? Silakan. Oke. Ya. Baik, langsung saja kita memasuki sesi pertama ya, Bapak Ibu. Baik, dipersilahkan untuk Ibu Sapti dengan membawakan storytelling-nya pada hari ini. Ibu Sapti, silahkan membawakan storytelling-nya dan waktunya 5-7 menit ya Ibu. Terima kasih Ibu Sapti, dipersilahkan. Ya. Terima kasih pada moderator yang telah memberikan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, perkenalkan saya Sapti. Saya akan menyampaikan kisah mengenai Rabi bin Haitsam. Rabi bin Haitsam, beliau adalah ulama yang terkenal luar biasa kesolehannya. Beliau adalah murid Abdullah bin Umar dan murid-murid langsung dari sahabat-sahabat Rasulullah. Beliau sangat terkenal menjaga lisannya dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Sehingga dari lisannya itu hanya keluar 4 perkara saja. Yang pertama yaitu nasihat, yang kedua doa, yang ketiga zikir, dan yang keempat membaca Al-Quran. Rabi bin Haitsam pada masa akhir hidupnya terserang penyakit yang menyebabkan lumpuh setengah badannya. Namun, dalam kondisi yang demikian, masih banyak dilakukan amal soleh yang dilakukan Rabi bin Haitsam itu. Suatu ketika, datanglah 2 muridnya untuk menjenguk ke rumahnya dan meminta nasihat kepada Rabi bin Haitsam itu. Sang murid berkata, "Wahai Imam, apa rahasianya kenapa engkau bisa menjaga lisan Anda? Tidak seperti ulama-ulama lainnya yang masih ngobrol-ngobrol kosong untuk sekedar bercanda. Tapi engkau hanya benar-benar berbicara yang ada hikmahnya saja." Dan Rabi pun menjawab, "Wahai murid-muridku, apa kalian sampai saat ini masih ragu adanya Tuhan Allah? Dan apakah kalian itu masih ragu Allah meletakkan 2 malaikat di kiri dan di kanan untuk mencatat amal baik dan buruk, sehingga nanti akan dibacakan dan dihisap di akhirat nanti?" Nah, Bapak Ibu, ketika mereka sedang berbincang, anak Rabi pun datang menyuguhkan halwa. Apakah halwa itu, Bapak Ibu? Halwa itu adalah suatu makanan yang terbuat dari bahan-bahan yang mahal dan proses pembuatannya pun sangat sulit. Ketika Rabi dan muridnya hendak menyantap makanan itu, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Dan siapa yang mengetuk pintu itu, Bapak Ibu? Nah,
Rabi menyuruh anaknya untuk bukakanlah pintu. Ketika dibuka, yang datang itu adalah orang yang luar biasa, yaitu orang gila. Dia dengan berpakaian lusuh dan hanya meminta makanan. Rabi pun menyuruh anaknya untuk membawa semua halwa itu. Anak Rabi menuruti perintah ayahnya dan membawa sebuah piring maksudnya hanya memberikan sepotong halwa saja. Namun apa? Justru orang gila itu mengambil semua halwa. Dan anak Rabi pun menyampaikan kejadian itu kepada ayahnya. Wahai ayah, semoga Allah senantiasa menjagamu. Ayah, engkau tahu, yang tadi itu datang bukanlah peminta-minta, tapi yaitu orang gila. Tidak tahu nilai yang kita berikan makanan itu. Kalau tadi ayah bilang ke dapur untuk mengambil makanan apa saja akan saya berikan. Kenapa harus halwa ya? Dan yang susah payah ibu sudah membuat dengan bahan-bahan yang mahal dan rumit dibuatnya. Dan Rabi pun menjawab, wahai anakku, kalau orang gila tadi itu tidak tahu nilainya, makanan yang kita kasih itu tidak penting, tapi Allah tahu nilainya. Dan ingatlah firman Allah, kalian tidak akan mendapatkan balasan yang sempurna dari sedekah kalian sampai kalian menginfakkan apa yang paling kalian cintai. Demikian Bapak Ibu, dari saya mungkin banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu Sapti, terima kasih. wabarakatuh. Iya, Mantap. Ya, Ibu, baru saja kita menyaksikan atau mendengarkan storytelling yang dimulai Ibu Sapti mengenai kisah yang inspiratif ya, menginspiratif kita untuk bersedekah dengan ikhlas mungkin ya Ibu, hikmah atau kesimpulan yang diberikan. Nah, Bapak dan Ibu, marilah kita berikan aplaus atau tepuk tangan untuk Ibu Sapti atas penampilannya hari ini. Ya, dan boleh Bapak dan Ibu komentarnya untuk Ibu Sapti di kolom chat. Saya ingin mengetahui hikmah atau kesimpulan yang Bapak Ibu dapatkan, juga komentarnya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Ibu Sapti. Ya. Sama. Ya. Dari Ibu Lastri, katanya untuk Ibu Sapti mantap. Oke, kemudian dari Ibu Yayat, katanya luar biasa, sangat menginspirasi Ibu Sapti hari ini. Baik, kemudian dari Ibu Dewi mantul katanya. Kemudian Ibu Vivi. Dari Ibu Vivi, mantap banget. Kemudian dari Ibu Rika, Masya Allah, Barakallah, luar biasa, sangat menginspirasi Ibu Sapti hari ini. Ya, baik Bapak dan Ibu, terima kasih atas komentarnya. Ya, dan Ibu Sapti, terima kasih. Baiklah Bapak dan Ibu, langsung saja kita menuju ke sesi kedua, yaitu sesi materi yang akan diberikan oleh Ibu Rahmah Murti ya, Ibu Rahmah Murti. Apakah Ibu Rahmah Murti sudah hadir? Sudah ada. Oke. Sudah. Ya, baik Ibu Rahmah, dipersilahkan waktunya 7-10 menit. Terima kasih. Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Ibu Bapak kurang semangat jawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu yang hebat. Selamat pagi Bapak Ibu yang hebat.
Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Luar Luar biasa. biasa. Bapak Ibu semua memang luar biasa. Bapak Ibu terima kasih atas kesempatannya dalam bincang pagi ini. Saya hadir di sini dalam rangka menebarkan energi positif untuk Bapak Ibu hebat semuanya. Sebelum saya lanjutkan, saya mengucapkan terima kasih kepada Coach Rian dan juga Mantap, tim Bu. pagi yang sudah membimbing saya, yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan materi pada pagi hari ini. Sebelumnya saya akan share screen ya Bapak Ibu. Sebelum saya share screen, apakah Bapak Ibu penasaran dengan apa yang akan saya sampaikan? Kalau iya, tolong jawab dengan semangat iya. 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 Luar biasa sekali. Boleh juga menulis di kolom chat ya Bapak Ibu. Boleh sambil menulis di kolom chat kira-kira apa yang akan saya sampaikan nanti Bapak Ibu. Saya cari filenya dulu sebentar. Mohon maaf, saya belum bisa share screen karena ternyata belum disetting untuk coach nih. Silakan Bu Rahma. Bu Rahma nanti karena ini akun Zoom-nya sepertinya belum di upgrade ya, belum diperpanjang. Bu Rahma nanti bisa jadiin host kembali ke saya. Tahu caranya nggak? Gimana? Oke. Gimana coach? Bu Rahma, saya pindahin host saya ke Bu Rahma, tapi Bu Rahma bisa ngembaliin lagi ke saya nggak caranya? Tahu nggak? Bu Rahma? Tahu coach. Belum coach. Belum. Ya udah. Tanpa share screen nih Bu Rahma ya. Nah, Bu Rahma sampaikan materi tanpa share screen dulu kalau gitu. Mohon maaf. Oh ya, baik. Ya, sebentar. Saya cari dulu. Maaf menunggu lama Bapak Ibu. Bentar ya. Hari ini saya akan berbagi. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Saya Rahmah Murti Inselah sebagai guru SD negeri di SD Negeri Ngabean, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang. Tapi tinggalnya di Temanggung. Moto hidup saya adalah saya pasti bisa. Inilah yang menginspirasi saya sehingga saya sampai hari ini alhamdulillah bisa tetap semangat menjadi guru. Ya. Yang akan saya sampaikan hari ini adalah tentang teori belajar. Kenapa saya sampaikan teori belajar? Karena selama masa pandemi COVID-19 kita mengajarkan kita di rumah, baik Bapak atau Ibu di rumah itu juga berprofesi juga sebagai guru untuk anak-anaknya. Nah, maka teori belajar ini dulu memang dipelajari hanya oleh calon guru dan hanya guru saja. Tetapi hari ini saya share kepada Bapak Ibu sebagai guru untuk anak-anak di rumah. Ya. Teori belajar itu penting bagi kita supaya kita tahu bagaimana memperlakukan anak, bagaimana supaya anak-anak bisa
belajar dengan baik sesuai dengan usianya. Ya, teori belajar yang pertama adalah kognitivistik. Ya, kognitivistik merupakan teori belajar yang mengedepankan tentang perkembangan ilmu pengetahuan. Tokoh yang ada dalam kognitivistik ini adalah Jean Piaget. Teori dari Jean Piaget adalah kemampuan kognitif seseorang. Kemampuan kognitif seseorang akan berkembang seiring dengan bertambahnya usia. Jadi menurut Piaget ini, beliau dulu meneliti anaknya sampai usia 25 tahun, dari usia 0 tahun. Menurut Piaget, tahap-tahap perkembangan anak ada 4, yaitu sensori motorik, itu mulai dari usia 0 sampai 2 tahun. Kemudian tahap preoperasional, itu umur 2 sampai 7 atau 8 tahun. Kemudian operasi konkret 7 sampai 12 tahun dan selebihnya dari 14 tahun adalah operasional formal. Tahap-tahap ini anak-anak akan mendapatkan perlakuan sendiri-sendiri karena pada tahap ini perkembangan baik motorik maupun psikomotorik, kognitif, afektifnya berkembang berbeda-beda antara tahap satu dengan tahap yang lainnya. Oleh karena itu, kenapa anak TK tidak diperbolehkan belajar membaca dan menulis dulu. Nah, ini karena anak TK masih belum mampu untuk diberikan pembelajaran membaca dan menulis. Bapak Ibu, kira-kira menarik enggak pembahasan saya hari ini? Kalau menarik, saya lanjutkan. Kalau tidak, saya tetap lanjutkan. Coba buka speakernya, menarik atau tidak? Lanjutkan. Lanjutkan. Terima kasih Bapak Ibu hebat. Yang kedua, teori behavioristik. Ya, behavioristik ini perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sesuai dengan hasil interaksi dengan orang lain. Jadi anak-anak itu kita beri stimulus apa, dia akan merespon sesuai dengan stimulus yang kita berikan. Bapak Ibu, misalkan di rumah anak diberikan reward, selalu diberikan reward, diberikan penghargaan. Nanti kira-kira bagaimana anak itu akan menghargai orang lain, bagaimana anak itu akan menempatkan dirinya ketika mendapatkan sesuatu yang berharga, atau ketika anak diberikan hukuman saat dia melakukan kesalahan, apa yang dia rasakan. Nah, itu adalah itu adalah respon dari stimulus yang diberikan. Stimulus tadi bisa berupa reward, juga bisa berupa punishment atau hukuman. Untuk aplikasi teori behavioristik ini bisa dilakukan dalam kebiasaan sehari-hari. Contohnya, baik di rumah maupun di sekolah ya. Misalkan berdoa, pembiasaan menolong teman, kemudian pembiasaan menghormati orang lain. Nah, itu kita berikan stimulus terus, kita berikan contoh, kita berikan motivasi, kita berikan apa, nanti anak-anak akan merespon seperti apa yang kita berikan tersebut. Begitu Bapak Ibu tentang teori behavioristik. Masih ada 3 teori lagi. Bapak Ibu penasaran nggak? Penasaran. Ya, teori yang ketiga adalah teori konstruktivistik. Belajar menurut teori
konstruktivistik adalah suatu proses pembentukan pengetahuan. Pembentukan ini harus dilakukan oleh siswa itu sendiri sehingga terbangun konsep dalam pikirannya. Sehingga apa yang ada dalam pikirannya diperoleh dari pembelajarannya itu akan awet tersimpan dalam memorinya. Maka muncullah beberapa metode belajar di sekolah, seperti pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berbasis penemuan, penyelidikan, kemudian diskusi, tanya jawab, ada lagi yang pembelajaran berbasis proyek, dan lain-lain sesuai dengan kreativitas Bapak Ibu guru di sekolah. Namun, tidak menutup kemungkinan bagi Bapak Ibu yang sekarang berprofesi juga sebagai guru di rumah untuk menerapkan hal-hal ini, menerapkan metode-metode belajar ini. Ya, sehingga pembelajaran itu akan berpusat pada siswa atau student-centered learning. Nah, ini penting. Zaman saya dulu, pembelajaran itu masih teacher-centered learning atau pembelajaran berpusat pada guru. Anak datang duduk manis, melihat, mendengarkan, kemudian mengerjakan tugas. Tidak mengerjakan tugas, kena hukuman. Nah, itu dulu. Sekarang perkembangan ilmu pendidikan yang semakin maju menempatkan siswa sebagai subjek pembelajaran, sebagai subjek pembelajar, sehingga anak harus aktif sehingga apa yang dia tangkap itu akan tersimpan lebih lama dalam memorinya. Kemudian teori selanjutnya adalah teori humanistik. Humanistik ini atau memanusiakan manusia. Tampak dalam pendekatan belajar yang dikemukakan oleh Ausubel, yaitu pandangannya tentang belajar bermakna atau meaningful learning, yang juga tergolong dalam aliran kognitif, tapi kognitif yang humanis. Ini mengatakan bahwa belajar merupakan asimilasi yang bermakna. Teori humanistik ini sangat penting diterapkan di rumah juga, Bapak Ibu, karena kita menempatkan anak itu bukan sebagai mini adult atau anak dewasa mini, bukan orang dewasa yang kecil. Pengetahuannya, perkembangan kognitifnya, afektifnya, psikomotoriknya jelas berbeda dengan orang dewasa, maka perlakuannya pun juga harus berbeda. Kita mungkin ketika orang tuanya sedang banyak pekerjaan, kemudian sedang mempunyai banyak masalah, kemudian ketika anak datang rewel, minta dipangku, minta disuapi, sepertinya anak mengganggu ya, ibu-ibu terutama. Tapi itu memang anak seperti itu dan harus kita manusiakan dia sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan masanya, sesuai dengan usianya. Nah, disinilah teori humanistik bisa digunakan. Ya, kemudian yang terakhir adalah teori belajar sosial. Ibu Bapak, saya terlalu cepat atau tidak bicaranya? Tidak. Oh ya, saya lanjutkan ya. Ibu lanjut. Teori belajar sosial itu tokohnya yang terkenal ada dua, yaitu Vygotsky dan Bandura. Vygotsky ini mengemukakan tiga konsep penting, yaitu scaffolding, ZPD, dan bahasa dan pemikiran. Nah, Vygotsky yang pemikiran yang pertama adalah scaffolding, yaitu upaya pembelajaran yang diberikan oleh seseorang atau setiap orang yang belum tahu atau belum paham. Jadi benar-benar kosong, belum tahu apa-apa. Dapat diberikan dalam bentuk petunjuk, dorongan dari seseorang atau dorongan yang berasal dari orang dewasa. Kemudian yang kedua, konsep yang kedua adalah ZPD, Zona Proximal Development, yaitu ketika orang dirasa sudah mampu mengerjakan sendiri dan bisa dilepaskan untuk melaksanakan kegiatan itu sendiri tanpa bantuan orang lain.
Kemudian konsep yang ketiga adalah bahasa dan pemikiran. Seseorang menggunakan bahasa bukan untuk berkomunikasi saja, tetapi juga untuk merencanakan, memonitor perilaku mereka dengan caranya sendiri. Ya, kemudian teori belajar sosial yang kedua adalah menurut Albert Bandura. Penelitian Albert Bandura ini menggunakan Bobodol Studies, yaitu Bandura memperlakukan boneka itu dihantam, dibanting-banting, tapi di depan anak kecil. Nah, tanpa ternyata si anak itu memperhatikan, dan di lain kesempatan ketika anak dibiarkan sendiri, diberikan boneka, ternyata anak tersebut juga membanting-banting boneka itu seperti yang dia lihat. Nah, makanya ini artinya adalah perilaku yang dipelajari anak itu melalui proses imitasi atau modeling perilaku orang lain. Nah, kita sebagai orang tua sebaiknya harus memberikan contoh yang baik. Meskipun saya sendiri sebetulnya bukan orang baik, tetapi di hadapan anak harus berperilaku baik supaya bisa menjadi contoh untuk anak-anak kita. Entah itu nanti pembiasaan tadi yang hubungannya dengan behavioristik bisa dikolaborasikan juga dengan teori Bandura ini, dengan pembiasaan yang baik, maka anak-anak kita akan mencontoh. Bapak Ibu, ini yang bisa saya sampaikan sebelum saya tutup. Apakah ada tanggapan atau pertanyaan? Jika saya bisa menjawab, atau yang lain? Tidak ada sesi tanya jawabnya, Bu. Oh, tidak ada sesi tanya jawab. Mohon maaf. Langsung ke Bu Citra kan setelah ditutup. Oke, siap. Ya, terima kasih. Ini yang dapat saya sampaikan hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Rahma Murti Inzila undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Bu Rahmati Inzila. Bapak dan Ibu, mari kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Rahma yang memberikan materi pada hari ini. Sangat bermanfaat sekali ya. Jadi Ibu Rahma mengatakan bahwa kita sebagai orang tua bisa menjadi guru untuk membantu anak-anaknya belajar di rumah. Dan tadi Ibu Rahma mengatakan mengenai teori belajar, yaitu ada 5 ya, Ibu. Yang pertama kognitivistik, ya, kemudian behavioristik, dan yang ketiga konstruktivistik, dan 2 lagi apa ya Bapak dan Ibu, boleh diketik di kolom chat kesimpulan materi yang diberikan dari Ibu Rahma. Ada 5 teori belajar ya Bapak dan Ibu. Ya, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Ibu Rahma. Baik, kalau begitu langsung saja kita menuju ke sesi utama ya, yang sudah kita nanti-nantikan dari awal, yaitu sesi bersama mentor kita, Coach Rian Aprianto, Master Trainer Public Speaking and Hypnotherapist. Dan sebelumnya Bapak dan Ibu, saya Citra Pratiwi, kemudian Ibu Sakti dan Ibu Rahma mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu telah hadir dalam bincang pagi hari ini. Kurang lebihnya kami mohon dimaafkan, dan sukses semuanya Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan inilah yang kita nanti-nantikan, Coach Rian Aprianto. Silakan Coach. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih ya Bu Citra ya. Boleh tepuk tangan dulu Bapak Ibu tugas kita hari ini ya. Oke, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
akhirnya saya berada di rumah yang baru, maksudnya virtual background yang baru ya. Alhamdulillah, ternyata sensasinya seolah-olah kita rumah tuh banyak Pak Nova ya. Yo, sip. Ganti virtual background ya. Alhamdulillah nih, bahagia sekali di subuh hari ini saya bisa melihat para petugas di kesempatan Jumat ini berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, kemudian juga mempraktikkan ilmu-ilmu public speaking yang telah dipelajari ya. Termasuk juga nih, saya sangat luar biasa acungi jempol juga untuk para petugas plus selain para petugas juga para peserta yang hadir di sini ya. Alhamdulillah nih ada 26 orang yang hadir di Zoom dan biasanya sih yang nggak kalah banyak juga di YouTube. Namun ternyata qadarullah Bapak Ibu semua ada sedikit trouble dengan akun Zoom saya sehingga untuk live streaming YouTube itu berkendala Bapak semua ya. Tapi alhamdulillah nih saya rekamkan juga, insya Allah pas selesai ini saya akan upload dan kita akan share juga ke grup dan juga melalui Japri insya Allah ya. Baik, alhamdulillah nih di kesempatan pagi hari ini atas doa dari Bapak Ibu semua kita diperkenankan untuk bisa berkumpul. Dan makasih juga nih atas doa-doa dari Bapak Ibu, orang tua kita, ya, Ibu mertua beserta keluarga. Alhamdulillah dimulai dari adik ipar udah sembuh sekitar 1 minggu yang lalu. Karena memang mungkin cuaca yang saat ini pada menyerang sakit ya, betul ya. Kemudian juga alhamdulillah Bapak mertua juga udah sembuh alhamdulillah. Kemudian juga Ibu kemarin alhamdulillah udah sembuh juga yang parah-parahnya dan tinggal pemulihan alhamdulillah atas izin Allah dan juga doa dari Bapak Ibu semua alhamdulillah sekarang sudah tahap pemulihan 80-90% ya insya Allah. Kemudian juga di kesempatan Jumat kali ini nih Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua, yuk kita sama-sama berdoa deh. Kita sama-sama meminta kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sesuai dengan keyakinan kita semua. Doa apa Kang Rian? Di situasi seperti ini ada sebuah perisai yang sangat kuat Bapak Ibu, ada sebuah perisai yang terkadang kita lakukan tapi kita belum khusus melakukannya. Dan terkadang kita tahu hal itu gitu, tapi belum yakin ternyata. Beda antara orang yang tahu dengan orang yang yakin. Kang, emang bedanya apa deh? Contoh misalkan, ada orang yang tahu bahwa sholat duha itu menambahkan rezeki. Tapi berapa banyak orang yang melakukan sholat duha? Nah, yang melakukan sholat duha itu pasti hanya orang-orang yang yakin loh semua. Bahwa dengan kita melaksanakan sholat duha, ada fadilah-fadilah yang luar biasa. Salah satunya adalah penambah rezeki. Termasuk juga hari ini nih, di pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk berdoa Bapak Ibu. Berdoa untuk siapa Kang Rian? Untuk diri sendiri, berdoa untuk siapa? Untuk keluarga, berdoa untuk siapa? Untuk keluarga besar kita, orang tua kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Berdoa apa Kang Rian? Satu, untuk diberikan perlindungan dari segala wabah penyakit Bapak Ibu. Yang kedua apa? Dijauhkan dari mara bahaya Bapak Ibu ya. Kemarin waktu saya di Karawang karena beberapa hari menjaga juga ya orang tua di sana, itu satu hari itu kurang lebih sampai 3 kali ambulan lewat ya atau 4 kali ambulan lewat Bapak Ibu ya. Oleh karena itu nih bismillah kita perisai diri kita, perisai keluarga kita Bapak semua dengan apa? Dengan doa Bapak Ibu. Karena ada hal-hal yang berada dalam kendali kita dan ada hal-hal yang berada di luar kendali kita Bapak semua ya. Insya Allah di hari Jumat pagi yang berkah ini yuk sama-sama Bapak semua kita berdoa yang khusyuk Bapak semua sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kita minta kepada Allah agar keluarga kita, diri kita dijauhkan dari mara bahaya, dilindungi dari segala wabah, terutama wabah penyakit, kemudian juga dimudahkan segala urusan, bahkan walaupun dalam situasi seperti ini, semoga Allah berikan tetap rezeki yang berlimpah untuk kita semua ya. Nah, silakan berdoa, dikhususkan hanya 20 detik Bapak semua. Yuk sama-sama berdoa dimulai. Ya
berdoa selesai. Amin. Ya Allah. Oke, baik. Terima kasih Bapak semua ya. Bismillah. Oke, kita awali lagi dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak semua, alhamdulillah nih. Kira-kira Bapak semua, sebelum saya memberikan feedback kepada para peserta, Bapak Ibu, kepada para petugas maksudnya, oke. Kalau saya ajukan, saya tanya sama Bapak Ibu semua, kira-kira tema apa yang ingin di-charge, yang ingin di-charger semua di kesempatan pagi hari ini, dan hal itu benar-benar kita butuhkan Bapak semua. Tolong tulis di kolom chat Bapak semua. Kira-kira tema kesempatan apa yang membuat Bapak Ibu semua kayaknya ini butuh banget nih gitu ya. Kemudian saya butuh penguatan juga, ini butuh pengetahuan juga tentang masalah yang saat ini saya hadapi, hal yang saya butuhkan. Gitu. Silakan Bapak semua, tolong tulis di kolom chat Bapak semua ya. Oke, saya berikan waktu 10 detik Bapak semua, boleh ya. Oke, mantap nih. Oh, Bu Lastri, Kuantum Ikhlas. Oh, ini kayaknya judul buku yang terakhir dibaca nih, Bu Lastri. Biasanya informasi terupdate, informasi terakhir itu melekat kuat ya. Oke, ayo coba silakan. Siapa lagi Bapak semua ya? Oke, mangga. Wah, ini Bu Dewi juga. Mudah-mudahan kayaknya saya bisa nebak kalau Bu Dewi ini kayaknya Kang ya smart bioling ini Peto Madu kenapa nggak ganti Kang? Aduh, ini kalau Bu Rahma, kesabaran menghadapi keadaan. Wah, mantap. Bu Rika, materi bersyukur dan juga sabar. Luar biasa nih ya. Oke, sabar menghadapi pandemi. Wah, ini banyak tentang sabar ya. Oke, kayak lo Bu Yayat sih kayaknya orangnya penyabar ya. Betul nggak sih Bu Yayat? Nah, alhamdulillah ya. Oke, dari Pak Budi hikmah tentang sedekah Kang Rian katanya. Oke, sip. Ayo mantap. Ada 5 detik lagi Bapak semua. Menumpuk semangat biar nggak kemudian Kang. Oke, dari Bu Dewi nih ya. Oke, silakan masih ada 3 detik lagi Bapak semua. Oke, mantap. Sambil minum dulu berarti. Alhamdulillah. Oke, revolusi ikhtiar. Wah, ini judulnya guru saya, Bu Tatiana ya, Pak Abuzi. Oke, kalau revolusi ikhtiar ada di channel saya, Bu Tatiana. Rekamannya saya udah minta izin ke Abuzi ya. Jadi selain di channel beliau diuploadkan, ada di channel saya juga. Silakan Bu Tatiana cek ya di YouTube saya Rian Aprianto Official. Di sana ada tentang seminar revolusi ikhtiar ya. Saya sama Pak Abuzi. Dari Bu Umi Habibah, ikhlas menghadapi cobaan. Wah, Masya Allah. Ini sesuatu yang kayaknya berada pada state sebuah ini ya kita ya. Kesedihan, keterpurukan, butuh pertolongan. Bismillah nih, mudah-mudahan kita bisa saling menguatkan di sini Bapak Ibu ya. Termasuk juga saya ingin ajak beberapa di antara kita karena saya dapat informasi ada juga yang pernah terkena COVID di sini, kemudian juga alhamdulillah berhasil untuk sembuh. Kita cari nih ya tips-tipsnya seperti apa ya. Oke, dari Panopa sedekah walaupun masa sulit, Masya Allah. Ini Panopa udah melakukan sebetulnya nih. Tapi tetap rendah hati tawadu nih. Oke, baik, luar biasa. Silakan yang belum menuliskan boleh menuliskan ya. Sambil Bapak Ibu menuliskan di sini, saya akan panggil dulu deh para petugas kita. Ada Bu Citra Pratiwi ya, kemudian juga ada Ibu Sapti, kemudian juga ada Bu Rahma. Oke, kita cari dulu Bu Rahma. Nah, ini. Oke, sip, udah ketemu ya. Oke, baik. Saya ajukan unmute kepada para petugas. Silakan, boleh dibuka audionya Bu Sapti, Bu Rahma. Oke, silakan Bu Citra udah dibuka ya. Alhamdulillah. Gimana nih perasaannya tampil barusan? Bu Rahma, Bu Sapti, Bu Citra, apakah sudah merasa puas? Ataukah puas banget Bang Rian ya? Atau merasa kok jadi kurang ini ya? Coba gimana? Coba. Nah, Bu Citra dulu. Oke, maka sebutkan 2 kata saja, silakan. 1, 2, 3.
belajar ya, motivasi saya alhamdulillah saya bisa diberikan kesempatan sebagai moderator hari ini. Oke. Memang masih kelebihan dan kekurangannya ya. Itu gunanya saya untuk belajar di sini, Coach. Oke, siap. Mantap nih Bu Citra ya. Oke, kalau Bu Septi ya, Bu Sapti, gimana Bu Sapti? Ya, masih kurang pede, deg-degan. Kurang pede, deg-degan. Oke, kalau Bu Rahma? Apa ya? Saya takut sinyalnya hilang, Coach. Siap. Oke, boleh deh tepuk tangan dulu Bapak semua untuk perasaan rapat tugas di bincang pagi hari ini ya. Alhamdulillah. Baik, bismillah nih. Insya Allah ya, ada beberapa catatan yang mudah-mudahan bukan hanya bermanfaat untuk para petugas, tapi untuk kita semua juga ya. Jadi kita bisa belajar nih dari teman-teman kita yang tampil gitu ya. Kemudian juga masukannya juga insya Allah itu akan berdampak pada diri kita juga. Oke, baik, bismillah. Nah, saya mulai dari siapa ya? Saya mulai dulu dari Bu Rahma, Bu Sapti, atau Bu Citra. Oke, silakan. Saya berikan kesempatan. Oke deh, sip. Dari Bu Citra. Oke, baik. Untuk Bu Citra ya, beberapa catatan dari saya, termasuk mungkin ya, secara umum juga. Nah, satu, untuk Bu Citra, kendalanya adalah jaringan Bu Citra. Oke. Ya, Coach. Jadi untuk jaringan ya, Bu Citra berkendala di beberapa momentum itu hilang. Suaranya potong-potong, putus-putus. Nah, kalau iya. boleh tahu Baik, Bu Coach. Citra memakai WiFi atau kuota data? Wi-Fi, modem Wi-Fi, Coach. Modem WiFi. Oke, berapa Mbps, Bu Citra? Nah, ini saat ini juga berkendala nih, Bu. Oke. Sorry, saya memakai smartphone, Coach. Smartphone. Oke, tapi WiFi. Ya, Wi-Fi. WiFi. Oke. Maka saat berapa Mbps, Ibu? 10, 20, 30? Kurang tahu, Coach, karena ini saya per bulan, beberapa bulan gitu. Oh gitu. Maksudnya saat pasang gitu Mbps-nya berapa gitu biasanya kalau pakai WiFi saat kita yang pasangnya kita tahu biasanya. Nah, tapi kalau misalkan nggak tahu ya udah nanti Bu Citra bisa cross check saja, download aplikasi di Play Store namanya Speed. Nah, Speed Test. Nah, di sana bisa dicek ya. Oke, nih oleh yang lainnya juga ketika kita ada standarisasi ya, ada standarisasi saat berbicara, tapi ini saya berbicaranya ketika berbicara profesional ya. Ketika latihan sebetulnya bisa nggak harus disamain, nggak harus ya. Oke. Nah, satu standarisasinya adalah saat kita training itu 20 Mbps, minimal 20 Mbps ya. Tidak disarankan 10 Mbps karena biasanya ketika 10 Mbps suka ada hal-hal yang kurang kurang pas antara gerakan biasanya kemudian juga suara itu. Tapi kalau 20 Mbps rata-rata itu relatif stabil Bapak semua. Terus yang kedua misalkan, Kang Rian, di WiFi di rumah saya itu nggak bisa saya upgrade Kang gitu ya, lebar Kang gitu ya. Per bulannya kan lumayan nih, 20 Mbps sekitar 350.000 kalau IndiHome ya. Kalau misalkan 30 Mbps 400-an lebih dan seterusnya misalkan. Nah itu gimana Kang Rian? Ada nggak triknya? Ada sebetulnya. Jadi ketika kita pakai 10 Mbps, trik pertama Bapak Ibu, ini mudah-mudahan jadi wawasan tambahan ya buat kita semua yang belum tahu, bagi yang udah tahu terima kasih atas ketawaduannya. Yang pertama, saat kita memakai WiFi tapi 10 Mbps semua, satu, minta kepada seisi rumah untuk unconnect Bapak Ibu. Unconnect itu jangan masuk internet dulu ya. Misalkan Bu Citra mau tampil nih, tolong ya kasih pengumuman dulu malam-malam Bu Citra ya. Tolong Bapak, Mama semuanya ya pakai kuota masing-masing dulu, jangan ikut ke WiFi gitu ya. Nah, jadi yang boleh ikut ke WiFi Bu Citra aja sendiri, 10 Mbps untuk Bu Citra sendiri. Yang kedua, bisa tambah cepat lagi speednya ketika apa? Kitanya dekat dengan WiFi-nya atau ini trik tambahannya, atau kita pakai kabel LAN.
Nah, saya pernah cross check ya, saya sambungkan ke router saya ya, kebetulan yang di samping yang tempat saya pakai kerja saat ini nggak bisa nerima nih, nggak bisa nerima sinyal WiFi dari rumah saya yang ada di sebelah. Nah akhirnya apa? Saya coba sambungkan pakai kabel LAN dan sebelum saya sambungkan ke router sambil nunggu beberapa hari dari online shopnya datang, saya coba nih pakai laptop gitu ya, langsung kabelannya dicolokin dan ternyata ngeri, speednya tinggi. Nah dibanding langsung dari sinyalnya. Jadi ketika kita colokan kabelannya gitu ya, ke laptop kita misalkan, wah itu lebih tinggi gitu kecepatannya. Walaupun mungkin saat ini misalkan kita, Kang Rian, saya paketnya baru 10 Mbps, nggak apa-apa. Coba aja. Biasanya dengan 2 trik tadi, satu minta kepada seisi rumah nggak pakai WiFi ya, hanya kita saja sendiri. Yang kedua ditambah lagi pakai kabelan. Itu biasanya jaringannya jauh-jauh lebih stabil. Nah itu masukan untuk poin pertama masalah jaringan. Siap Bu Citra? Ya, baik Coach. Oke, alhamdulillah. Yang kedua adalah mengenai posisi kamera kalau untuk Bu Citra. Oke, posisi kameranya seperti apa Kang Rian? Nah ini untuk Bu Citra, mohon maaf, bagian kepala, bagian atas itu kepotong ya. Oke, nah sehingga, nah ini kalau ini udah pas nih, tapi sedikit lagi Bu Citra, sedikit lagi. Mundur dikit misalkan, atau laptopnya mundurin dikit. Nah, sip, mantap. Nah, sekarang coba Bu Citra tangannya sambil main. Coba. Ya. Nah, kepalanya masih kepotong, dikit lagi. Nah, atau komputernya agak dikataskan sedikit juga boleh ya. Intinya kasih beberapa space di bagian paling atas biar apa? Biar saat kita gerak nggak kepotong kayak gini ya. Nah, kayak gitu. Nah, coba tangannya main Bu Citra. Contoh misalkan, baik Bapak semua hadirin yang berbahagia. Coba. Baik Bapak Baik, Ibu. Bapak Ibu semua hadirin yang berbahagia. Nah, ini udah lebih enak Bu Citra. Tangan Bu Citra kelihatan mainnya ya. Oke, walaupun kepalanya masih kepotong ya Bu Citra. Nah, paling nanti saat kita berbicara usahakan tegap aja. Jadi jangan jadi pengen ke depan lagi misalkan. Nah, bisa seperti itu. Atau misalkan masalahnya adalah, Kang, kalau saya kejauhan kelihatan Kang layar gitu ya, kelihatan ada chatnya dan sebagainya. Gimana caranya? Ya udah webcam Bu Citra agak dikejauhkan tapi laptopnya dekat. Nah, contoh misalkan di sini saya jauhkan nih webcam saya misalkan ya pakai tripod atau apa seperti ini. Tapi laptopnya nggak jauh, kan lebih jauh ya sekarang ya. Nah, kayak gitu teorinya. Bisa seperti itu, bisa diuji coba nanti oleh Bu Citra. Itu Bu Citra ya. Oke, itu poin kedua. Kemudian poin ketiga mungkin evaluasinya adalah timer aja Bu Citra. Bu Citra tadi ngasih kode nggak? Kalau Bu Sapti sih saya lihat waktu pas ya, waktu pas. Nah kalau Bu Rahma tadi waktu lebih. Bu Citra tadi ngasih kode nggak ke Bu Rahma? Waktunya memang terlempar. Ya karena kan materi juga belum bisa berikan karena mau share screen juga belum ada kan. Nah betul. Nah tapi Bu Citranya tadi udah kasih kode nggak? Kode waktu nggak? Tadi saya mau ngasih kode tapi saya pikir kan berarti belum ya? Belum ya? Belum. Oke, nah jadi ketika kita jadi moderator, yes ya kita tahu mungkin ada suatu lain hal dan lain sebagainya, tapi nah itu nanti pembahasannya di sang pemateri ini ya tentang evaluasinya karena saya tuliskan juga. Nah tapi sebagai moderator ya kita sebagai MC kita udah tahu nih patokannya misalkan terlalu 10 menit misalkan gitu ya. Ternyata udah 9 menit tapi materi belum ini atau udah 8 menit misalkan tapi materi kayaknya belum mau tuntas, maka kita kasih kode. Jadi kasih kode itu bukan pas waktunya mau habis, misalkan 2 menit sebelumnya, biar apa sang pemateri dapat sebuah insight untuk apa, warning gitu ya, warning biar lebih mempercepat, membuat cepat gitu ya selesai materinya kayak gitu. Nah, dan biasanya ketika kita jadi moderator ada perasaan nggak enak. Nah itu kadang ada perasaan nggak enak. Untuk sang moderator perasaan nggak enaknya disimpan dulu. Nah, setelah itu tinggal di grup aja punten ya Bu Rahma. Tadi waktunya saya batasi karena sudah SOP dari keceriaan. Nah, misalkan kayak gitu apa Pak? Nah, tapi itulah sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh sang moderator. Bukan hanya Bu Citra, tapi sang moderator yang lain pun sama seperti itu gitu.
Nah, biar apa? Kita melatih diri untuk apa? Melepas perasaan gak enak, plus melatih diri untuk berani menyampaikan, plus ketika disampaikannya strateginya tadi 2 menit sebelumnya kasih kode misalkan lewat chat privat. Nah, Bu Rahma 2 menit lagi, misalkan gitu. Kemudian 1 menit terakhir misalkan, 1 menit lagi ya Bu Rahma, gitu. Nah, ketika pemateri pakai laptop itu langsung keluar kok gitu, langsung keluar, bahkan pakai handphone pun keluar, ada tulisan chat di bawahnya, wah lirik Bu Citra ngasih kode, wah gitu ya. Sehingga 1 menit terakhir beliau buru-buru dan selesai. Kemudian ketika waktunya 10 menit udah selesai, gimana Kang Rian? Ya udah, kasih kode lagi misalkan time off, atau waktu habis. Ternyata materi tetap panjang misalkannya gitu, karena nggak baca atau seperti apa, maka moderator kita kasih kode lagi timernya dengan apa? Dengan gerakan misalkan. Oke, gerakan, tapi nggak apa-apa tanpa suara juga misalkan. Kemudian ada lagi misalkan masih terus panjang, udah 15 menit beres-beres gitu. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, nah kalau nanti saya jadikan co-host semua dan udah bisa fitur add spotlight ya. Oke, nah nanti kita bisa add spotlight seperti ini. Misalkan ternyata Bu Citra yang si materi contoh misalkan ya. Ini waktunya udah lebih banget nih, udah 15 menit misalkan ya. Oke, kita seperti ini aja, duduk diam. Nah, nanti akan langsung ngeh gitu sama materi. Udah merasa nggak enak hati gitu ya. Nah, akhirnya apa? Membuat untuk selesai terhadap materi. Nah, seperti itu untuk poin ketiga ya, untuk masukannya. Insya Allah Bu Citra, mudah-mudahan jadi insight baru. Dan memang nggak nyaman. Biasanya pas awal-awal, gimana ya dan sebagainya. Nah, cuma ketidaknyamanan itu biasanya hanya di awal aja, tapi kesananya kita akan terbiasa. Karena biasanya kalau para pembicara, terutama moderator ya, apalagi moderator formal yang profesional, mereka yang dilatih itu adalah disiplinan. Nah, seperti itu kurang lebih, Bu Citra ya, insya Allah. Ya, Oke. baik, terima kasih Coach. Sami-sami Bu Citra, insya Allah bisa terus makin luar biasa lagi, lebih baik lagi. Tapi kalau saya lihat dari Bu Citra yang sebelumnya, karena kan pernah juga ya Bu Citra jadi petugas ya. Nah Ya. ini udah jauh lebih baik Bu Citra daripada yang sebelumnya. Dulu saya masih ingat waktu itu pernah juga pakai laptop, pakai handphone juga. Kemudian ini juga backgroundnya juga udah mantap nih, kalau dulu mah ada kursi dan lain sebagainya ya. Ini udah terlihat lebih profesional, Bu Citra udah mantap, udah enak. Kemudian juga tadi saya lihat, nah perlu diacungi jempol juga ke Bu Citra, itu apa datang juga lebih awal, mantap sehingga bisa sapa-sapa dulu dan seterusnya nih. Itu yang perlu dipertahankan oleh Bu Citra. Siap. Baik, Oke. Coach. Hatur nuhun. Sami-sami Bu Citra ya, alhamdulillah. Boleh tepuk tangan dulu Bapak Ibu untuk Bu Citra. Oke, kemudian kita masuk ke Bu Sapti ya. Oke, kemudian kita masuk ke Bu Sapti ya. Oke, cek suaranya Bu Sapti, aman? Aman. Aman, alhamdulillah ya. Nah, untuk Bu Sapti ya. Oke, Bu Sapti ini adalah petugas hari ini yang jaringan internetnya stabil. Karena kalau Bu Rahma ya tadi juga jaringan internetnya low. Nah, makanya ada sinyal merah di pojok kiri bawah juga. Nah, untuk Sapti alhamdulillah untuk jaringan internet aman ya, alhamdulillah. Kemudian juga untuk Bu Sapti juga sebetulnya sih nggak kelihatan grogi Bu Sapti sebetulnya. Kita hanya merasa saja. Kemudian juga saat pembawaan cerita Sapti juga lancar, ceritanya juga berurutan gitu, struktural dan mudah dipahami sebetulnya. Kira-kira kalau yang lain setuju dengan kata-kata saya, dengan penilaian saya terhadap Bu Sapti, tolong tulis di komentar. Setuju? Oke, jadi kata-kata Bu Sapti itu struktural, ceritanya juga gampang dipahami, menyerap gitu ya. Kemudian juga tuh kata Bu Rahma, oh ada lagi Bu Rahma ya. Setuju banget, setuju. Tuh Bu Sapti ya. Ini pada setuju gitu. Nah, hanya saja kadang yang mempengaruhi, saya juga merasa nih, belum total banget 100%, tapi itu udah 80% itu udah sebetulnya udah bagus Bu Sapti gitu. Nah, kadang
kenapa kita enggak total banget gitu ya, melepaskan segala kemampuan kita, ada justifikasi yang kita melihat pada diri kita. Itu apa self value kita gitu ya, penilaian diri kita ya, self esteem kita gitu. Jadi penghargaan terhadap diri kita yang kadang-kadang kita lihat adalah kekurangan terus gitu Bu Sapti. Kekurangan terus, ini kekurangan saya, kekurangan saya, kekurangan saya gitu. Tapi kita lihat lupa terhadap kelebihan. Contoh, Bu Sapti, saya punya sebuah kertas. Nah, yang ini aja deh, biar kelihatan ya. Anggap ini kertasnya warna putih ya. Warna apa Bu Sapti? Warna krem. Krem. Anggapnya putih Bu Oh, Sapti ya. putih, siap. Udah logi ya, kenapa warnanya putih ya. Oke, kemudian saya punya pulpen nih, pulpen kecil ini ya. Oke, saya coret di sebelah sini. Oke, saya coret di sebelah sini. Oke. Nah, di sini ada satu. Nah, udah saya coret ya. Sekarang apa yang Bu Sapti lihat, Bu Sapti? Nah, ganti deh pakai spidol. Oke. Oke, sekarang apa yang Bu Sapti lihat? Tanda. Oke. Sip. Ini adalah perumpamaan diri kita, Bapak semua. Oke, yang lainnya tolong ikuti kata-kata saya. Ini adalah perumpamaan diri kita. Adalah Perumpamaan diri kita. Oke, cukup itu aja. Silakan boleh lihat lagi. Ya Allah. Jadi, Ya. nah, jadi gini, kadang tadi kita nyebutkan kita melihat kertas, betul ya, kertas putih gitu ya. Kemudian saya kasih titik di tengah-tengah ini. Beda lagi jawabannya. Yaitu apa? Kita nggak nyebutin lagi kertasnya. Itu adalah titik ya. Padahal titiknya cuma satu titik. Titiknya hanya sedikit. Di samping-sampingnya lebih banyak space kertasnya Bapak semua. Betul nggak Bapak Ibu? Tolong buka audionya. Betul atau tidak? Betul. Betul. Oke. Betul aja atau betul banget? Betul Banget. Oke, sip, mantap semua. Jadi, kalau berbicara tentang masalah percaya diri, ada yang disebut dengan self confidence Bapak semua. Ada yang disebut dengan self esteem. Self esteem itu adalah penghargaan terhadap diri kita sendiri. Kadang, dia mute kembali. Oke, baik. Nah, kadang Bapak semua, kecuali Bu Sapti, saya ajukan unmute lagi, silakan. Kadang kita hanya fokus Bapak semua terhadap hal-hal yang buruk, hal-hal kelemahan kita, hal-hal yang belum kita miliki. Tapi kita lupa bahwa ternyata hal-hal positif yang kita miliki, kelebihan-kelebihan yang kita miliki Bapak semua, itu jauh lebih banyak Bapak semua. Yang perlu kita hargai, yang perlu kita nilaikan, artinya nilaikan ini dengan nilai positif pada diri kita. Karena kenapa nih? Nah, begitupun sama yang dirasakan oleh Bu Sapti tadi. Mungkin Bu Sapti tadi pas di awal bilang bahwa saya masih grogi, saya masih gugup gitu ya. Nah, fokusnya jangan hanya pada itu. Bu Sapti punya kemampuan jauh lebih banyak. Ya, mungkin gugup, grogi, mungkin Bu Sapti rasakan. Tapi kelebihan Bu Sapti itu jauh lebih banyak. Buktinya apa? Saat saya melihat penampilan Bu Sapti, kayaknya bagus gitu. Bagus gitu. Nah, tinggal apa? Tinggal ada beberapa hal saja yang tinggal sedikit dipoles seperti ekspresi wajah gitu ya. Jadi saat bercerita ekspresi wajah bisa masuk gitu, bisa main gitu. Kemudian juga gerakan tangan, gregetnya. Nah, tinggal beberapa hal itu aja. Tapi sisanya tadi udah mantap kok seperti itu ya. Oke, siap Bu Sapti? Siap. Jadi mau fokus ke titik ini saja atau lebih fokus pada bagian kertas yang banyak? Lebih fokus. Oke, sip, mantap. Leleh. Tepuk tangan dulu deh buat Bu Sapti ya. Oke ya. Jadi kita sama-sama belajar menemukan kelebihan-kelebihan diri kita Bu semua. Kadang ketika kita disodorkan sebuah kertas, coba tulis kekurangan kita. Semangat nulis ya. Banyak gitu ya.
Sekarang tulis kelebihan kita. Bingung apa kelebihan. Nah, itu balik Bu semua. Harusnya apa? Saat kita menuliskan kelebihan, kita harus semangat nih. Wah, sampaikan. Oh, saya bisa ini, saya bisa ini, bisa ini, bisa ini. Apakah itu sombong, Kang Rian? Tidak. Sekali lagi, sombong itu kalau merendahkan orang lain. Nah, ini kita nggak ada hal-hal yang merendahkan orang lain. Justru kita sedang meninggikan diri kita, menambah value kita, menambah self-esteem, penghargaan terhadap diri kita. Itu malah positif, Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya kita panggil Bu Rahma ya. Oke, ini udah deg-degan Bu Rahma nih ya. Oke. Mantap. Jadi selain guru, Bu Rahma ini semua ya, aktif juga bikin podcast ya. Betul Bu Rahma? Oke, alhamdulillah. Itu podcast punya sendiri Bu, untuk channel sendiri atau Untuk komunitas. komunitas? Oh, mantap nih, luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu untuk Bu Rahma ya. Oke. Nih Bu Dewi langsung jempol ya. Nih, kita sama Bu katanya. Oke, baik. Lanjut nggak Bapak Ibu ini masukannya semua? Kalau lanjut audionya bilang lanjut Kang, lanjut Kang. Lanjut, Kang. Lanjut. Lanjut. Oke, siap, mantap. Wah, lanjut ya. Oke, baik, lanjut. Nah, untuk Bu Rahma, oke, poin catatan pertama menjadi sorotan di tulisan saya, yaitu apa? Keterlambatan masuk Zoom. Oke. Nah, saya nggak tahu nih ya, apakah karena memang dari sebelum subuh juga Bu Rahma udah mau join, udah mau masuk Zoom dan sebagainya, tapi mungkin berkendala ABC mungkin gitu. Atau sebetulnya misalkan Kang, punten saya kesiangan Kang gitu ya, sehingga telat juga masuk Zoom-nya. Saya kurang tahu ya, wallahu alam. Tapi yang jelas satu catatan pertama yang saya tulis di sini untuk Bu Rahma adalah terlambat masuk Zoom sehingga apa? Menimbulkan kegemperan gitu ya pada sang moderator dan para petugas yang lain. Oh, ini gimana nih? Apalagi mungkin Bu Citra ya. Kalau Bu Rahma nggak tampil, saya yang harus menggantikan jadi pemateri. Mungkin ya. Sehingga membuat deg-degan para petugas yang lain gitu ya. Dan boleh jadi yang datang juga para peserta juga deg-degan. Kenapa? Bu Yayat yang dulu pun sama. Karena moderator yang bertugas pada waktu itu nggak ada, ditunjuklah dari para peserta. Wah, yang lain juga mungkin deg-degan ya. Singkat tunjuk gitu ya. Maaf. Oh iya, siap Bu Rahma. Nggak apa-apa, insya Allah ya. Mudah-mudahan nanti bisa diperbaiki. Tapi Bu Rahma betul mengakui catatan barusan Bu Rahma? Ya, karena sinyalnya susah sekali, Coach. Susah sekali ya. Bismillah, insya Allah. Saya doakan semoga jaringannya tambah bagus di sana ya. Amin. Pakai WiFi atau kuota Bu Rahma? Pakai kuota tethering HP. Pakai kuota tethering HP. Boleh saya kasih tips Bu Rahma? Ya, Coach. Oke. Tipsnya, Kang Rian boleh nggak sih kita nge-zoom, apalagi kita jadi petugas, dan pakai kuota, nggak WiFi Kang gitu. Karena kalau WiFi lumayan nih Kang misalkan ya. Boleh Bapak semua. Tapi gimana Kang? Meminimalisir kendala jaringan. Nah, mau nggak jurusnya Bapak Ibu? Dan jurus ini pernah saya praktekkan dan alhamdulillah berhasil. Nah, mau atau enggak Bu semua? Kalau mau buka lagi audionya. Mau. Tapi kayaknya kurang kompak. Coba tambah gerakan tubuhnya, bilang mau kan? Oke, siap, mantap. Terima kasih. Boleh di-mute lagi masing-masing. Oke. Nah, gimana Kang Rian? Oke, caranya adalah kita datangi konter Bapak semua. Nah, atau boleh searching juga di handphone ya tentang titik diri kita. Tapi kalau gampang coba datangi ke konter, cari tahu di sana menara sinyal internet yang terdekat dengan tempat kita itu sinyal apa? Itu yang pertama. Kalau enggak tahu jawabannya ya 1, 2 atau 3 konter gitu. Kalau bisa mah minimal 2 atau 3 konter kita tanya Bu semua ya. Yang kedua, minimal tanya, cari tahu ya atau tanya langsung ke konter tempat kita beli kuota jaringan
terkuat di tempat kita. Nah, jadi satu ya, menara, semua ya, menara internet mana yang terkuat dan yang terdekat. Nah, kemudian yang kedua, kartu kuota yang terkuat apa gitu atau tercepat apa, nah, kayak gitu semua. Nah, dan hal itu pernah saya lakukan juga Bapak semua. Kan kita tahu ya bahwa jaringan terbagus itu Telkomsel. Kan betul ya, waktu itu kita training berbayar, namun sebelumnya 2 hari sebelumnya saya tes dulu karena suatu hal saya nggak ada di Bandung, harus pulang ke Majalengka. Dari Majalengka nggak ada wifi ya di sana, kenapa? Walaupun pasang wifi hanya ibu dan bapak aja dan jarang internetan lagi, lebar ya. Nah, tapi waktu itu saya harus training, tapi nggak mungkin ke Bandung lagi karena waktu itu memang lagi sakit juga ya orang tua waktu itu ya, ibu dan bapak. Tapi saya harus training gitu, dan training itu berbayar, training profesional. Akhirnya 2 hari ini tesnya ya. Jadi kalau bisa mah dites dulu tuh. Nah, sebelum kita tampil. Kalau saya waktu itu sekitar 2 hari kalau nggak salah. Nah, setelah 2 hari, wah ternyata jaringan low nih. Telkomsel low gitu Bapak semua. Kemudian juga beberapa kuota juga low Bapak semua. Akhirnya setelah itu saya datang itu counter ya, dan ternyata ada sebuah jaringan yang nggak jadi lirikan saya Bapak semua, dan saya pun jarang beli Bapak semua kartu kuota ini. Itu apa? Smartfren Bapak Ibu. Nah, karena kenapa? Menurut informasi Smartfren itu towernya itu di blok sebelah saya Bapak semua. Jadi kalau jarak dari rumah itu dekat lah gitu, hanya sekitar berapa ratus meter gitu. Itu jaringannya. Dan saya coba Bapak semua, ternyata jaringan Tri kalah semua, Telkomsel kalah, XL kalah semua, Indosat kalah, wah semua itu saya udah coba. Cuma satu jaringan ini kenceng banget, kencengnya luar biasa. Saya pakai Zoom lancar, delaynya juga paling hanya sekitar 5% misalkan dari 100%. Yaitu apa? Smartfren Bapak Ibu. Dan semenjak itu mulailah keluar cintaan saya kepada Smartfren. Kalau di Majalengka ya. Nah, gitu. Kalau di sini karena pakai wifi juga. Nah, kayak gitu semua. Nah, itu mungkin triknya, tips mengakali saat kita memakai kuota data ya. Termasuk juga nanti itu bisa dijadikan satu teknik juga untuk Bu Rahmah nanti ya. Biar apa? Saya yakin Bu Rahmah juga deg-degan. Gimana kalau pas tengah-tengah? Baik, kalau semua teori berikutnya tuh hilang. Gitu juga. Mudah-mudahan dengan teknik ini Bu Rahmah juga bisa menenangkan hati. Saya Bu Rahmah. Ya, Coach. Oke, baik. Nah, kemudian berikutnya ya. Berikutnya. Bu Rahmah yaitu faktor gestur tubuh Bu Rahmah, yaitu hands. Khususnya adalah faktor hands ya. Jadi saat Bu Rahmah berbicara, saya belum terlalu kelihatan tangan Bu Rahmah itu main. Nah, saat Bu Rahmah berbicara, saya hanya melihat Bu Rahmah itu hanya fokus terhadap verbal, yaitu pada konten materi, ada verbal kata-kata ya, materi yang disampaikan dan seterusnya, dan Bu Rahmah lupa terhadap gestur tubuh kita. Tahu nggak Bu Rahmah? Bu Rahmah tahu nggak hal ini? Bahwa ternyata komunikasi verbal kita itu hanya sekitar 12% saja mempengaruhi audiens kita. Tapi 88%-nya apa? Cara pembawaan kita, terkhusus gestur tubuh kita. Bu Rahmah tahu hal itu? Atau baru tahu Bu Rahmah? Enggak, Coach. Tadi sudah berusaha gini-gini. Ya, insya Allah nggak apa-apa Bu Rahmah ya. Insya Allah sekarang kan lagi belajar betul ya. Nah, coba lihat gerakan tangan saya Bu Rahmah. Kira-kira saat saya berbicara, saya hanya fokus terhadap kata-kata atau semuanya hidup Bu Rahmah? Semuanya hidup. Coba Bu Rahmah latihan. Hidupkan semuanya dengan tangan Bu Rahmah juga ya. Nah, dimulai dari posisi kamera. Jadi kalau di training public speaking on camera, itu kita diajarkan posisi kamera harus seperti apa. Coba Bu Rahmah agak ke bawah kan kameranya sedikit, bagian kepala sampai bagian dada ke bawah sedikit, kelihatan di layar. Coba. Nah, webcamnya ke bawahkan sedikit. Oke, cukup. Nah, cukup. Oke. Kurang atas sedikit. Nah, oke, cukup. Nah, sekarang tangannya main, agak dijauhin coba. Nah, bukan kayak gini, main kayak gini. Ya. Nah, oke, coba. Kurang jauh, yang lain. Coba, Bapak Ibu kita latihan ya.
Ini namanya teknik gelingkar ya. Ini untuk menentukan bahwa kita itu apa ya, malu nggak gitu, bahwa kita itu ragu-ragu nggak terhadap kata-kata kita. Oke, coba semuanya seperti ini semua. Oke, kita latihan semuanya seperti ini. Oke. Nah, jadi bukan kayak gini. Pastikan ketika kita nggak nempel tangannya kayak gini. Nggak. Tapi secara psikologis kita tuh masih nutup diri semua, menutup kemampuan potensi diri kita. Jadi kalau bisa lepasin ya. Oke, jadi jangan sampai nempel kayak ini tapi lepasin. Nah, ini biasanya saya ajarkan kalau training offline ya. Oke, coba seperti ini. Oke, ini dilingkar. Oke. Kemudian tangannya jangan nutupin dada seperti ini tapi seperti ini. Coba latihan seperti ini. Oke. Sip, mantap. Coba. Lepas, coba. Lepas. Oke. Baiklah, Baiklah, hari ini hari ini kita akan belajar kita akan belajar tentang teknik yang sangat luar biasa. tentang teknik yang sangat luar biasa. Nah, sekali lagi ya, yang lain boleh dirasain ya, usahakan dan boleh nempel ya. Karena saat nempel, gestur kita itu terbatas. Baik Bu semua, hari ini, nah ini mencoba beginian, nggak enak Bu semua ya. Oke, termasuk juga Bu Rahma masih nempel nih ketiaknya ya. Oh, Yes. Oke ya, tapi bukan berarti kayak gini, bukan ya. Bukan berarti terus-terusan ya, gini. ya, ya. Oke, coba. Satu-satu ya, coba. Kanan. Oke. Nah, ini pastikan ininya lepas ya, yang lain juga ya. Oke, Bu Yayat juga nyobain ya. Oke ya. Sip, mantap. Bagus Bu Endah, coba ya. Coba. Kanan, Kanan, kiri, kiri, bersama. bersama. Oke. Oke. Hidup semua. Hidup semua. Gestur saya hidup. Gestur saya hidup. Tangan saya hidup. Tangan saya hidup. Sehingga berbicara saya lebih hidup. Sehingga berbicara saya lebih hidup. Audiens saya juga nyaman melihat saya karena saya hidup. Audiens saya nyaman karena lihat saya hidup. 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 Mantap, tepuk tangan dulu dong semuanya. Wah. Oke, Bu Endah juga sampai ini ya, aduh ini muter-muter ya. Oke, sip. Nah, kayak gitu. Coba Rahma sekarang coba sendiri saat berbicara layaknya seorang pembicara tadi dan tangan hidupkan. Nggak boleh nempel ya ketiaknya. Coba 1, 2, 3 action go. Coba. Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar tentang teori belajar. Ada 5 yang harus kita ketahui, yaitu 1, begini Coach, kurang apa Coach? Lanjutkan, itu udah bagus Bu. Lanjut. Nah, 1, teori kognitivistik. 2, teori behavioristik. Yang ketiga, teori konstruktivistik. Oke. 4, humanistik Nah, dan sip. teori belajar sosial. Nah, ini sudah mulai hidup, Rahma. Alhamdulillah, sudah mulai hidup. Kalau tadi masih mati ya, sekarang udah mulai hidup. Udah saya bangunin. Rahma bangun subuh ya. Oke ya. Tepuk tangan dulu dong buat Rahma. Nah, satu lagi. Dari 4 syarat ya, 1 tadi udah dilakukan. Yang kedua adalah jeda. Ini 1 lagi ya. Oke, dari Mas ini. Nah, yang kedua adalah jeda. Kang, jeda gimana? Jadi saat kita berbicara, usahakan gerakan kita itu ada jedanya. Contoh, baik Bapak semua, hari ini kita akan belajar tentang sebuah teori behavioristik. Bapak Ibu tahu nggak teori apakah itu? Nah, itu. Kenapa kita harus jeda? Biar membuat audiens ngepusing. Contoh, tanpa jeda. Baik, Bu semua, hari ini kita akan belajar tentang behavioristik, Bu semua. Gimana Kang Rian? Sudah benar gerakan saya? Wah, gitu ya. Oke, nah, jadi mungkin gerakannya udah hidup, tapi jauh lebih bagus saat ada jeda. Karena kenapa? Membuat audiens kita nggak pusing. Caranya dengan jeda gimana? Yuk, sama-sama latihan lagi. Boleh semuanya? Oke. Nah, sip. Oke, wah nih Pak Suridar juga ikut latihan nih, mantap, luar biasa. Belira juga, wah dengan anggunnya ya, backgroundnya sekarang bunga-bunga, asik. Nih sepertinya lagi kasmaran, Belira. Oke. Nah,
Jadi kalau jeda gimana Kang Lian? Nah, jeda biar nggak bingung ya. Cara jeda satu gerakan untuk beberapa kata. Itu rumusnya. Coba ikuti kata-kata saya ajukan unmute dulu deh semuanya. Silakan boleh buka audionya. Silakan buka audionya. Oke, ikuti kata-kata saya. Oh. Cara jeda gerakan tangan. Cara Jeda gerakan tangan. Gunakan satu gerakan Gunakan satu gerakan untuk beberapa kata. untuk beberapa kata. Contohnya sebagai berikut. Contohnya sebagai berikut. Baik, hari ini kita akan belajar. Baik, kita akan belajar. Kira-kira semuanya sudah siap atau belum? Kira-kira semuanya sudah siap atau belum? Oke, semuanya sudah siap ya. Kita akan latihan sekali lagi. Mulai. Oke. Sudah siap, kita akan latihan sekali lagi. Mulai. Sip, mantap. Tepuk tangan dulu dong. Nah, jadi kayak gitu. Oke, coba. Selain Bu Rahma, siapa yang mau jadi korban? Saya tunjuk. Nah, coba. Buka audio. Oke, coba. Nah, saya spotlight. Selain Bu Rahma, siapa yang mau nyoba jadi korban? Oke. Krik. Nggak ada sih. Oke, Bu Yayat katanya ya. Oke, nih Bu Yayat malu-malu mau ya. Oke, coba. Malu-malu kucing. Malu-malu kucing. Untung bukan malu-malu kudanil ya. Oke. Oke, nih. Karena Bu Yayat kemarin 2 minggu yang lalu bilang, "Oh, saya itu gimana kalau gendut?" katanya. Bu Yayat bukan gendut, Bu ya, cuma sedikit bulet. Kait aja. Oke. Oke, siap. Bu Yayat, ini ya. Oke, coba latihan. Jadi satu gerakan yang dilakukan oleh Bu Yayat beberapa kata. Nah, jadi bukan baik, hari ini kita akan belajar tentang sebuah ilmu gerakan tangan. Gitu. Tapi baik, hari ini kita akan belajar tentang sebuah ilmu gerakan tangan. Nah, jadi jedanya boleh diem kayak gini, atau boleh gerakan berulang. Berulang itu seperti ini misalkan. Coba, Bapak Ibu, latihan gerakan berulang. Iya. Coba. Iya. Ini kita. Nah, ini kita ulangi 2-3 kali boleh ya, tapi jangan sering banget. Contoh misalkan, ternyata Bu Lasri mengulanginya begini. Baik, semua hari ini kita akan belajar tentang sebuah ilmu yang sangat dahsyat. Udah berhenti suaranya gerakannya. Jangan Parkinson itu. Iya. Oke. Nah, coba silakan Bu Yayat ya. Oke. Kamera, rolling, action, go. Bentar, Kang, kontennya boleh yang lain? Boleh. Apa saja? Boleh apa saja. Bagus, luar biasa seperti ini ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Hari Hai. ini saya akan menyampaikan 3 hikmah ketika kita sakit. Ada SIS. Apa itu SIS? Mau tahu Bapak Ibu? Mau. S yang pertama yaitu sabar. Nah, sabar itu artinya ketika hari ini kita diberikan ujian oleh Allah, untuk itu kita harus bersabar. Jadi bagian dari pandemi, merasakan betapa sakitnya ketika menjadi orang terkena pandemi. Yang kedua yaitu ikhlas. 2 detik Ikhlas lagi. menerima bahwa kita ini sebetulnya diberikan 1 detik ujian lagi. Allah. Yang ketiga yaitu 0,5 detik. syukur kepada Allah bahwa kita selama ini kita diberikan nikmat yang luar biasa. Oke, tepuk tangan dulu dong. Ini Ibu Yayat, sang pemateri dan juga sang motivator SIS. Oke, ngarang Kang. Mantap. Tuh kata Bu Lina, keren Bu Yayat. Oh, ini berat Bu Yayat ya, Bu Lina itu ya. Ngarang aja bagus Bu Yayat. Iya, mantap ya.
Mudah-mudahan jadi lebih baik. Saya selalu ingin jadi korban, Kang Rian. Kenapa? Karena menjadi pribadi jadi lebih baik nantinya. Banyak ilmu yang saya dapat ketika saya jadi korban. Masya Allah. Mantap Bu Yayat. Teruskan Bu Saya kasih tahu Yayat. teman-teman yang ada Luar di biasa. sini, kalau diminta sama Kang Rian nggak usah malu. Ya, Oh, jadi diri sendiri. Kalau memang banyak kekurangan, itulah kita. Nah, nanti Asik. akan kemudian banyak kasih masukan. Nah, itulah. mantap, luar biasa. Bentar. Mantap. Receh mana receh? Receh mana receh? Receh. Nggak mau dengan minta Keren. Rekening mana rekening? Transfer aja, transfer. Iya, betul. Wah, luar biasa. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Yayat. Wah, mantap ya. Oke, nah kurang lebih seperti itu Bu Rahma ya. Jadi lihat hidup Jadi tangan jangan ditempel, ketika kita jangan nutup, kemudian tangan juga satu gerakan untuk beberapa kata. Itu akan jauh lebih bagus lagi. Siap Bu Rahma ya? Boleh nanya Kang, Oh, boleh Pak. Spesial edisi kali ini. kalau dalam posisi Zoom tetap pakai gerakan tangan. Oke, yes betul. Kita Pak sedang posisi Zoom Pak. Nah, jadi ketika gerakan tangan itu Pak Suridar tidak hanya saat offline, justru saat Zoom malah lebih wajib. Karena kenapa? Fokus atau daya tahan audiens kita saat di depan kamera itu jauh lebih sebentar Pak. Sehingga harus membuat mereka nyimak kita, mereka tetap semangat dan antusias. Makanya hidupkan suasana dengan cara apa? Menghidupkan cara berbicara kita. Seperti itu Pak Suridar ya. Oke, di sini saya mau cross-check dulu Pak Suridar. Kira-kira ada nggak yang pernah ikut training saya? Baik itu training Amazing Hypnotherapy Booster, public speaking on camera, training pelatihan desain, training pelatihan smart bioling, training pelatihan keluarga bahagia ilmuwan surga, training pelatihan apa lagi ya, dan lain-lain. Ada atau tidak Bu Suma? Kalau ada tulis di kolom chat ya. Tulis di kolom chat misalkan. Saya Kang atau ada Kang, coba tulis. Oke, tuh ada. Oke, sip. Sekarang tolong jawab dengan jujur. Saat Bapak Ibu nyimak saya, ikut training saya, biasanya kalau training yang berbayar kan, itu hanya 1 jam 2 jam, betul? Nggak hanya 1 hari malah ya. Oke, termasuk juga nih training Amazing Hypnotherapy Booster yang nanti kita akan ada agendakan yang Selasa, Rabu, Kamis. Nah, itu 3 malam tuh. Nah, yang pernah ikut ya, baik itu training hipnoterapinya, training public speaking-nya dan sebagainya, kira-kira saat Bapak Ibu jadi peserta ya, merasa pengen cepat beres nggak? Maksudnya ini lama banget gitu, atau kok nggak kerasa ya waktu 3 malam? Coba boleh buka audionya semua, saya minta. Nggak terasa. Nggak terasa. Yakin? Yakin. Oh gitu. Yakin, 3 tahu-tahu udah malam jam loh, berapa? 3 malam loh. Nggak terasa. Oh, nggak kerasa. Dari jam 7:30 sampai jam 10, berarti 2,5 jam tuh. Kerasa nggak tuh? Enggak, cuma sebentar. Nggak kerasa. Nah, yang pernah ikut training saya, yang pernah ikut training saya yang full day. Ini berbicara bukan offline ya, online nih. Dari jam 8 atau jam 9 pagi selesai sampai jam 4 atau jam 5 sore. Siapa semua? Boleh buka audionya. Saya. Oh, oke, ada juga ya ternyata. Kira-kira gimana? Full seharian kerasa juga enggak? Nggak kerasa kan? Cuma sebentar. Ya Allah. Nah, ini ada perjanjian saya bayar mungkin 11.000 erit simoninya sehingga membuat kayak gitu, atau Nggak ada. dari dalam Nggak. hati. Memang kenyataannya seperti itu. Oke, nah kenapa Kang Rian rahasianya? Karena saat saya berbicara, saya hidupkan semuanya. Saat saya berbicara, saya bukan hanya fokus ke verbal, tapi saat saya berbicara, saya hidupkan seluruhnya. Termasuk gestur tubuh kita, mata, hidung, Bapak semua ya. Kemudian juga wajah. Emang wajah bisa dihidupkan, Kang Rian? Kan gitu-gitu aja. Bisa, itu dengan gimmick, Bapak semua. Seperti gimmick. Nah, itu ngehidupin, Bapak semua. Atau ngerut-ngerutin. Coba Bapak Ibu. Nah ini ngehidupin Bapak Ibu ya. Ngerut-ngerutin juga. Melotot juga. Ini juga sama. Ngehidupin Bapak Ibu ya. Nah badan saya juga bergerak. Jarang saat saya berbicara misalkan. Baik Bapak semua. Kita akan belajar ilmu public speaking.
Sudah siap semuanya? Jarang saya kayak gitu semua. Dan saya pun ikut gerak gitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi seolah-olah kayak lagi training offline aja gitu. Wah, ini kayak lagi bertarung ya. Kayak gitu. Sehingga saat kita sang pembicara hidup, audiens juga akan terhidupkan. Sehingga itulah rahasia semua. Saya dan ya kita semua ya, kami semua para trainer di lembaga gitu membuat audiens kita mereka merasa betah gitu. Nah, sehingga berjam-jam bahkan full day pun gitu ya. Kalau ini berarti saya event tuh 1, 2, 3. Nah, ada 4 event Bapak semua terdekat saya. Event pertama itu adalah pelatihan digital lagi ya, Smart Bioling hari Sabtu dan Minggu malam, itu 2 malam. Kemudian hari Minggunya training energi hipnoterapi ya. Nah, itu juga eventnya berarti itu yang diselenggarakan oleh manajemen. Kemudian event terdekatnya lagi training Amazing Hipnoterapi Booster di hari Selasa, Rabu, Kamis malam semua selama 3 malam nih event pribadi kita ya yang diadakan oleh komunitas Super Mentoring Bapak semua ya. Kalau tuh boleh ikut tuh Bapak semua ya. Terus Kang Rian, eventnya banyak itu apakah lelah Kang Rian? Enggak Bapak semua, alhamdulillah ya. Apa rahasianya Kang Rian? Allah. Iya. Allah ya, minta dulu kan pada Sang Maha Kuasa ya. Dan jangan lupa istirahat yang cukup, minum dan makan yang cukup, dan minta doa dari sang pasangan hidup kita. Wah, itu vitaminnya ya. Oke. Dan orang tua juga ya, Masya Allah. Bagi yang masih ada, bismillah manfaatkan. Oke, itu mungkin Pak, tadi saya lupa siapa ya yang tanya ya. Pokoknya itu Pak ya, kurang lebih ya. Nah, bagi yang bertanya tadi ya. Nah, itu. Oke, baik. Pak Suridar. Oh iya, Pak Suridar. Oke, Pak Suridar seperti itu ya, Insya Allah. Oke, baik. Ini masih ada waktu sampai jam 7, 15 menit lagi nih. Kira-kira lanjut atau tidak, Bapak semua? Punten petugasnya dulu kali, Kang. Oh iya, bagus. Lanjut. Oh. Belasri. Oke. Baik, karena Ibu Komandan kami minta untuk carikan petugas dulu nih. Makasih ya buat yang bertugas hari ini. Bu Citra, Bu Sapti, Bu Rahma boleh tepuk tangan dulu, Bapak semua? Oke. Terima kasih. Sapti juga tepuk tangan Bu Sapti untuk diri sendiri. Butuh penghargaan. Jadi ya. Oke. Kita akan cari petugas Jumat depan nih ya. Oke. Wah, luar biasa nih Kang Abai mengajukan ternyata. Wah, alhamdulillah nih ya. Kang Abai mengajukan katanya siap untuk jadi storytelling katanya. Oke, Kang Abai. Cek. Setuju. Nih, Kang Abai, boleh buka audionya? Oke. Cek 1, 2, 3. Ya, siap. Wah, tuh kan luar biasa. Saya bisa baca hati seseorang, Bapak Ibu. Nah, Kang Abai bilang tadi, saya punya cerita yang ingin dibagi, Kang Rian. Oh, nih. Makanya storytelling langsung ditunjuk. Oke. Siap Kang Abai ya, berarti storytelling. Kemudian kita cari lagi. Siapa nih yang mau jadi pemateri semua? Oke, siapa? Yang baru belum, 1 Kang. kali tampil atau yang belum pernah? Silakan. Boleh Pak Suridar kali, Kang. Pak Suridar. Biar belajar sekalian. Ada nggak? Ada nih Ya. Pak Suridar ya. Oke. Ini Pak Suridar sedang gambarnya remeng-remeng seperti berada di planet lain. Oke, baik. Pak Suridar, boleh buka audionya? Cek 1, 2, 3. Sudah terbuka, Pak? Oke. Tapi belum keluar suaranya nih, Pak Suridar. Oke. Cek 1, 2, 3. Oke, baik. Kalau gitu Pak Suridar tolong jawab di kolom chat ya. Pak Suridar mau jadi moderator atau pemateri? Silakan tulis di kolom chat. Oke, silakan. Oke. Nah, silakan. Oke. Kang Abai, nanti mau dipoto dulu Kang Abai. Kang Abai mah banyak sih fotonya. Apa Kang Abai? Udah banyak foto Kang Abai mah. Oke, siap. Pak Suridar berarti jadi pemateri. Oke, mantap. Pak Suridar, boleh nggak dinonaktifkan virtual background-nya, Pak? Biar gambar Pak Suridar bisa aktif. Oke. Betul, kameranya.
Nah, soalnya kita akan foto, Pak. Nah, sip. Kemudian Pak Sudinur, bagian kepala sampai bagian dada ke bawah sedikit kelihatan di layar. Nah, gitu. Sip. Biar nanti di pamfletnya ganteng, Mbak. Oke. Oke. Barangkali aja nanti ada yang undang ya. Insya Allah. Oke, baik. Kemudian moderator. Oke. Ada Bu Teki Sini. Maharaja, coba. Pak Raja ini Kan udah. laki-laki semua, Kang. Iya, kalau Pak Raja Teki udah. Maharaja, coba lihat. Beberapa minggu yang lalu. Nah, Udah. Ibu Sipa coba, Kang. Ya. Ada Bu Sipa itu belum Bu pernah Lasti, kayaknya. coba biar laki-laki Bu Sipa, semua cek dong. 1 2 3. Bu Sipa, apakah ada? Oke. Boleh juga mengajukan Bu Arni. Nah, Arni, apakah ada Bu Arni? Oke, Bu Emi. Nah, apakah ada Bu Emi? Oke, sebentar. Oke, Kamera coba. semua. Oke, kita coba. Sepertinya ini Bu Endah nih kayaknya baru tampil 1 kali. Nah, Bu kita. Arni Arif, apa Bu Merisa. Nah, ada Bu Endah, kemudian ada Bu Rina. Nah, kita coba Bu Endah dulu deh. Bu Endah, jadi moderator Bu Endah. Gimana Bu Endah? Siap Bu Endah? Insya Allah, Kang. Oke, alhamdulillah. Siap, mantap nih. Oke, siap Bu Endah. Sebentar lagi mau dipoto. Pak Sudinur, boleh agak ke belakang kelihatan bagian dadanya. Oke, sip. Senyum sedikit Pak Sudinur. Oke, silakan Pak Nova. Pak Budi. 1 2 3. Oh, sudah. Mantap. Oke, inilah para petugas bincang pagi minggu depan. Tepuk tangan dulu dong. Oke, ya. Oke, baik. Insya Allah ya. Berarti minggu depan moderator Bu Endah, kemudian materi dan Kang Abai storytelling-nya ya akan menyampaikan. Siap, hatur nuhun. Baik, Bapak semua, insya Allah nih. Oke, saya ada rencana ya sebelum saya lanjut. Nah, saya pengen ngadain training ya secara free gratis tapi lewat live streaming YouTube nih. Kira-kira Bapak semua ada usul nggak tema yang Bapak Ibu sepertinya tertarik nih? Kira-kira butuh seminar tentang apa? Ini nggak lama sih, cuma sekitar 2 jaman semua ya. Oke, coba saya minta usulan deh, rekomendasi. Kira-kira bagus tentang apa ya? Rencananya sih insya Allah di minggu depannya lagi pasca training Amazing Hypnotherapy Booster udah selesai ya. Oke, silahkan Bapak semua. NLP kan? NLP, oke. NLP ya, oke. Tapi banyak materi NLP itu. Oke, yang mungkin yang bisa itu adalah dicomot beberapa gitu. Nah, cuplikan-cuplikannya. Kita coba ya, Bu Lasri ya. Kita cek kali nih modulnya. Soalnya modulnya aja segini. Aduh, NLP itu biasanya training aja untuk dapat NLP waktu itu certificate Neo NLP itu butuh 2 hari. Dari jam 8 sampai jam setengah 6 sore, 2 hari itu. Oke. Nah, ini service excellent. Wah, ini luar biasa nih ya. Oke, service excellent. Kemudian coba-coba semua. Ini mungkin judulnya lebih seminar semua ya, karena hanya 2 jam Bapak Ibu. Jadi bukan ke training, ke teknik mempengaruhi orang dalam bisnis. Oke, skill public speaking ya. Oke, ini ada sih bagian hypnoselling ya. Oke, mungkin kita coba ya. Oke, nanti kita coba tuliskan ya. Hypnoselling. Oke. Nah, jadi ingat nih beberapa waktu lalu hypnoselling NWA marketing booster. Oke, silakan sambil berjalan aja ya. Silakan boleh tulis di kolom chat ya. Oke. Nah, atau boleh japri saya ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut. Waktunya ternyata tinggal 7 menit. Oke, baik. Gini aja deh. Oke. Baik, di sini Bapak semua saya ingin ajak wawancara aja deh ya. Beberapa di antara Bapak Ibu semua yang kemarin pernah mengalami sebuah keterpurukan, sakit yang lumayan dan sebagainya, tapi bisa sembuh lah ya. Bisa sembuh. Nah, kira-kira ada yang berkenan nggak Bapak semua untuk menuliskan atau pernah dapat sebuah pengalaman hidup yang cukup berat, tapi akhirnya bisa dilewati juga gitu. Oke, saya ingin minta untuk berbagi Bapak semua. Oke, coba Bapak Ibu. Oke.
Oh ini kalau dari apa namanya batuknya sih Bu Yayat kasih kode. Saya Kang. Saya pernah COVID, Kang. Oke, boleh deh. Soalnya kalau di Kang, sini yang kelihatan lain semua. dulu. Oke. Oh, Kang, yang yang lain lain dulu. dulu, kasihan Kalau kalau tadi sih, kalau batuknya kenapa tadi? Oke, kita coba dulu deh. Yang lain dulu katanya. Oke, Mangga, ada nggak Bapak semua? Oke. Kang. Siapa? Oh, Bu Saya, Enda. Kang. Oke, Iya. siap. Kita gulirkan kekuasaan Bu Yayat, Bu Enda. Oke. Nah, alhamdulillah kita sudah gulirkan Bu Yayat ya. Oke. Mangga, Bu Enda, Ini kira-kira pengalaman kemarin, Kang. Alhamdulillah nih saya kan sudah tanam beberapa anchor kan. Ternyata anchor itu sangat bermanfaat, Kang. Pengaruhnya sangat banyak gitu. Oke. Antara lain kemarin sempat harus presentasi ke jajaran direksi nih, Kang. Yang bikin agak stres juga kan. Ya udah, anchornya pencet aja terus sebelum itu. Alhamdulillah sih, walaupun ya mungkin belum 100% kan. Cuma ya alhamdulillah sih. Setelah pasang beberapa anchor, ya alhamdulillah sih kan. Berjalan lancar. Anchor apa, Bu? Kenapa, Pak? Kan. Anchornya untuk merasakan, saya ada beberapa pasang. Yang satu untuk merasakan bahagia dulu nih, karena kalau deg-degan itu terus bahagianya dimunculkan, deg-degannya juga lumayan hilang nih, Kang. Kemudian juga untuk PD pada saat memberikan presentasi seperti itu, Kang. Oke. Siap, mantap nih Bu Yayat. Hatur nuhun Bu Yayat lagi. Bu Yayat lagi, hai Bu Yayat. Nah ini Bu Endah ya. Oke, baik. Boleh nambahin, Kang? Boleh. Nah, silahkan boleh Bu Endah. Ketuker. Oke, baik. Silakan. Terima kasih untuk waktunya. Ada beberapa hal yang ini tentang COVID ya, Kang ya. Oke, tentang COVID kemarin memang alhamdulillah sekarang sudah hari ke-17 saya kemarin isolasi mandiri ya. Dan ada beberapa hal yang memang betul-betul saya rasakan ketika sedang COVID ini. Yang pertama, kita benar-benar harus bersyukur kepada Allah. Kenapa? Ketika kita ditimpa COVID, subhanallah, ada 2 nikmat saja yang diambil sama Allah, yaitu anosmia ya. Anosmia yang pertama, saya betul-betul tidak bisa merasakan, tidak bisa mencium sama sekali wangi apapun, wangi, bau atau apapun, tidak bisa mencium. Penciuman betul-betul tidak berfungsi. Ya, itu indera penciuman sama sekali tidak berfungsi sehingga betul-betul kita tidak bisa merasakan ketika pembawaan minyak wangi kita cium seperti ini, minyak kayu putih dicium seperti ini, sama sekali nggak bisa nyium apa-apa. Dan itu sebetulnya akan sangat mempengaruhi nafsu makan kita. Gitu. Kenapa kita biasanya terangsang untuk makan itu? Karena kita bisa mencium wangi itu. Subhanallah, itu sama sekali hilang. Nah, itu yang patut kita syukuri bahwa selama ini subhanallah kita indera penciuman kita berjalan dengan baik, dengan normal, itu suatu hal yang harus kita betul-betul syukuri. Selama ini mungkin termasuk saya sendiri selama ini tidak begitu menyadari akan hal itu. Ternyata ketika kita dicabut hilang nikmat itu, subhanallah, masya Allah, sesuatu yang betul-betul apa ya? Betul-betul tidak bisa merasakan itu. Yang kedua, selain anosmia juga hilang penciuman, ini hilang rasa. Apapun makanan enak, ketika kita sakit biasanya semua orang juga diberikan makanan yang enak-enak, bener. Sakit COVID ini kita diberikan makanan yang enak-enak semua. Kenapa? Vitamin A sampai E itu semuanya dimakan. Kemudian biasanya buah-buahan nggak seberapa hari ketika COVID, buah-buahan semua, hampir semua yang nggak pernah kita makan, kita ada-adain gitu ya. Termasuk makanan juga yang enak-enak. Tapi yang dirasa di lidah subhanallah hanya rasa, ada yang sama sekali nggak bisa merasa, terkadang hanya merasakan rasa pahit dan asin saja. Tapi itu juga tidak seberapa, betul-betul masya Allah hilang. Jadi
nggak ada itu yang membuat orang mungkin bisa ngedrop itu karena nggak mau makan. Nggak ada indera penciuman yang membuat kita nafsu makan. Kemudian juga ketika di lidah juga betul-betul sama sekali tidak bisa dirasa makanan enaknya itu. Makanan seenak apapun nggak ada rasanya. Masya Allah, ketika saya merasakan itu, subhanallah, ya Allah, baru diambil 2 nikmat saja, kita sudah sedemikian rupa. Maka di situ saya ikhlas menerima ujian itu, kemudian juga berusaha untuk sabar karena merupakan ujian dari Allah, bahwa saya saat itu harus tidak kemana-mana. Yang pertama tadi saya harus sabar. Kenapa? Selama 15 hari ya, 15 hari saya nggak boleh kemana-mana. Yang biasanya bergerak bebas, mau ngapain ini itu bebas lah pokoknya. Tapi ternyata gerak kita juga dibatasi. Kenapa? Ya mungkin kalau saya mau egois, orang nggak tahu kok saya COVID. Nah, tapi kan tidak begitu juga. Saya menyadari bahwa ternyata ketika kita ditimpa COVID, khawatir kita menularkan orang lain ketika kita pergi keluar rumah. Walaupun sebetulnya bisa saja. Ya memang ketika betul-betul kebutuhan mendesak, saya berusaha untuk keluar, untuk hanya sekedar membeli obat, tapi itu juga dengan betul-betul menjaga prokes. Jangan sampai ada orang nyenggol saya. Nah, itu kan bentuk kebebasan yang hilang juga. Itu. Kemudian yang kedua, ikhlas. Ikhlas itu betul-betul, ya Allah, ternyata Allah menyayangi saya. Saya dengan memberikan ujian ini, saya sakit COVID, bukan cuma saya tapi satu keluarga, bahkan kakak saya yang saat itu sedang berkunjung ke sini baru 3 hari, ternyata ketika dites dia juga positif. Ketika positif ya, yang lebih bikin saya down adalah orang tua saya yang usianya sekarang sudah 9 tahun, hampir 80 tahun, dan kemudian suami saya juga komorbid, punya diabetes dengan darah tinggi, jadi ya risiko tinggi. Maka subhanallah itu yang membuat awalnya saya drop, tapi ternyata saya selalu terlewati. Ya, bisa terlewati. Ya, alhamdulillah bisa terlewati. Di awal ketika saya ngedrop, saya punya pikiran seperti ini. Ya Allah, semoga Allah memberikan kesembuhan untuk saya. Yang pertama saya harus sembuh. Ya Allah, saya harus sembuh. Kenapa? Saya harus bisa menolong orang-orang yang ada di rumah saya. Saya harus bisa menolong ibu saya, suami saya, kakak saya yang di rumah. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan lebih kepada saya untuk bisa membantu orang lain. Pokoknya saya harus sembuh, saya harus sehat gitu. Itu yang ada dalam pikiran saya. Jadi saya nggak punya pikiran saya gimana enggak. Saya harus sembuh dari awal. Ketika saya itu hanya beberapa saat saja ketika habis dites itu saya merasakan ngedrop banget. Ya Allah, gimana ibu saya, gimana suami saya, gimana kami semua sekeluarga gitu. Itu saja yang hanya sesaat. Alhamdulillah. Saya harus bangkit. Saya harus sembuh supaya bisa bantu orang di rumah. Saya juga harus sehat. Saya jangan sampai ibu saya kenapa-napa. Pokoknya gitu aja. Oke, kita lanjutkan. Makasih, luar biasa nih, Masya Allah, pengalamannya sangat dahsyat. Boleh tepuk tangan dulu semua untuk Bayat. Berarti Bayat alhamdulillah udah negatif sekarang ya, bersama beserta keluarga juga, atau belum di PCR lagi? Sudah, PCR hari sorenya suami kena diperiksa ke UGD, masuk UGD. Berarti sekarang udah sembuh semua. Malamnya kita semua ya. Malamnya kita semua di tes antigen karena saya cerita pas pulang 5:30 itu dari rumah sakit ya kan. Betul. Saya khawatir ibu saya terkena dengan kakak saya minta tolong. Saya nangis, ya Allah, teteh tolong ibu fungsikan. Ibu bawa pulang ke sana ke Cilegon. Jangan ada di sini, kasihan, khawatir ibu terpapar. Tapi penasaran, malamnya langsung dites dulu semuanya satu keluarganya. Tadinya mau ibu sama teteh, ternyata ya udah, karena saya juga kontak erat jadi semuanya dites satu rumah, ternyata kami terkena semua. Ya udah akhirnya. Tapi sekarang udah tes lagi dan udah negatif semuanya. Untuk PCR belum karena kemarin katanya harus menambah setelah 14 hari, harus tambah 3 hari lagi ketika Insyaallah, bismillah. Selesai. Insyaallah udah negatif. Amin. Kita lapor ke puskesmas, soalnya khawatir tadi itu karena punya dua orang yang Nah, Bu Yayat, sebelum menutup ini saya izin sampaikan sesuatu ya Bapak Ibu, dan mudah-mudahan menjadi sebuah tools tambahan nih Bapak semua ya.
Jadi ternyata seseorang yang memiliki tujuan hidup, memiliki motivasi yang besar Bapak semua, seseorang yang memiliki ternyata keinginan yang kuat seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Yayat, itu akan memiliki energi yang jauh lebih besar. Energi untuk apa? Energi untuk menyembuhkan dirinya sendiri, energi untuk bisa bangkit kembali. Karena beberapa waktu lalu saya menemani ya Pak Abuzi, kita training goal achievement therapy ya. Jadi bagaimana sih kita melakukan, men-setting diri kita untuk mewujudkan sebuah goal tertentu. Dan goal itu bisa tercapai. Salah satunya syaratnya adalah memiliki energi yang besar untuk bisa mewujudkan itu. Dan energi yang besar itu ternyata didapatkan dari apa sih? Dari keinginan yang besar. Salah satu kisah yang diceritakan oleh Pak Abuzi pada waktu itu, Bapak Ibu. Jadi ada 2 orang ya yang dari keluarga beliau, ada 2 orang. Yang pertama, orang tersebut memiliki sebuah memiliki sebuah tanggungan. Boleh masih punya anak-anak Bapak Ibu, ada anak kalau nggak salah ada sekitar 3 anak gitu ya, suaminya udah nggak ada dan tanggungannya dari beliau. Orang yang kedua, beliau nggak punya semangat lagi gitu, udah aja hanya fokus terhadap rasa sakitnya dan lain sebagainya. Ternyata si ibu ini ya, yang orang yang pertama ini Bapak Ibu, karena beliau ingat terhadap anak-anak, aduh gimana anak-anaknya masih kecil dan sebagainya, saya harus bisa sembuh dan sebagainya. Ternyata apa yang terjadi, jauh sembuh lebih cepat, bahkan bisa melewati masa-masa kritis tersebut loh semua. Oleh karena itu nih, bagi kita yang saat ini mungkin dalam keadaan sakit loh semua ya, oke, kita sama-sama nih menasehati diri kita sendiri ya, keluarga kita, sama munculkan motivasi dari dalam diri. Untuk apa sih gitu? Saya harus sembuh gitu. Untuk apa saya bisa menjalani kehidupan saya kembali gitu? Untuk apa? Cari hal-hal tersebut sehingga apa? Nanti akan muncul tuh motivasi besar Bapak Ibu, dan motivasi besar itulah yang akan memberikan dorongan energi yang lebih besar untuk mempercepat kesembuhan kita. Seperti kisah Bu Yaya tadi, boleh ingat, oh saya harus bisa menyembuhkan ya Allah suami saya, orang tua saya, ibu saya, bapak saya dan sebagainya. Hal itu adalah energi besar Bapak. Dan saya yakin tuh insya Allah saat nanti Bu Yaya tes lagi, saya yakin udah negatif. Sistem imunnya akan semakin tinggi karena energi kita tadi besar Bapak semua. Kemudian juga hal-hal buruk, virus-virus buruk pun insya Allah akan terhindar lagi gitu, akan termatikan dan lain sebagainya. Oleh karena itu Bismillah. Kemarin juga saya ikut sebuah Zoominar dari Pak Ari Ginanjar ya waktu itu, tapi rekamannya aja. Beliau juga sempat terkena virus ya, terkena COVID-19. Yang beliau lakukan adalah mengubah apa? Gerak, kata, fokus. G, kemudian KF, GKF semua ya. Beliau sampaikan hal itu. Jadi saat beliau dalam kondisi terpuruk pun ubah G, gerak. Jadi orang yang sakit gimana sih geraknya, mungkin anak sedikit lama udahlah udah ngedrop duluan. Beliau ubah tuh geraknya Bos. Beliau ngubah gerak seperti halnya orang yang sehat. Orang sehat gimana sih? Wah, peregangan-peregangan, kemudian katanya ya gerak-gerak seperti apa. Mungkin kalau kita misalkan suka joget, joget-joget TikTok dan sebagainya. Sehingga apa itu malah ternyata mampu menyembuhkan diri kita. Kemudian apa? Kata Bapak semua. Nah, kata gimana Kang Rian? Menyembuhkan dengan kata, yaitu ngubah kata-kata kita. Beliau nggak mau berkumpul, nggak mau mendengar dengan orang-orang yang terkena COVID dan mengatakan hal-hal buruk gitu ya. Beliau lebih baik fokus. Beliau juga mematikan televisi ya, berita-berita tentang korban COVID saat ini, beliau hilangkan hal itu gitu. Yang beliau dengar itu hanya kata-kata yang positif aja. Dengarkan hal-hal positif aja. Beliau mengarahkan kata-kata yang baik saja. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya merasa diri saya sembuh kembali. Saya merasa alam semesta ini mendukung saya untuk sembuh. Kata-kata nih masuk diri kita semua. Itu akan sangat bervibrasi Bapak Ibu. Terakhir yaitu apa? Fokus kita. Ubah fokus. Jadi bukan fokus terhadap penyakit kita, bukan fokus terhadap rasa sakit yang kita rasakan, tapi fokus terhadap hal-hal yang menyenangkan. Nah, beliau katakan ya Pak Ari ini, saya fokus terhadap alam semesta. Saya merasakan alam semesta ini begitu luas.
hamparan ciptaan Allah ini begitu besar. Hal ini Allah bisa mampu ciptakan, apalagi mampu menyembuhkan penyakit saya. Boleh saat cerita kayak gitu pun saya juga jadi langsung terbawa Bapak Ibu. Rasa ikut ke alam semesta, iya benar ya. Alam semesta aja, kun fayakun ya Allah mampu Allah ciptakan dengan waktu sekejap. Apalagi menyembuhkan orang-orang yang ada di sekitar. Beliau langsung arahkan fokus. Saat beliau merasa misalkan, aduh gemper gitu ya, ada rasa takut, beliau langsung arahkan fokusnya ke hal-hal yang menyenangkan. Beliau membayangkan beliau lagi melakukan hobi beliau, mungkin apa gitu ya, main golf atau apa, membuat hati beliau menjadi lebih tenang lagi, lebih nyaman lagi. Nah, ternyata itulah kuncinya semua ya. Tadi kunci pertama dari Pak Abu Ziyad ya, itu apa, kita harus memiliki motivasi dan tujuan hidup, kenapa kita harus sembuh lagi ya. Tadi sampaikan Bu Yat juga sudah. Kemudian yang kedua, itu apa? Tadi tips dari Pak Ari Ginanjar, itu apa? GKF Bapak semua. Ubah gerak, ubah kata-kata, dan ubah fokus kita. Bismillah, insya Allah dengan hal itu akan membuat diri kita akan mampu melewati hal apapun yang terberat dalam hidup kita. Bismillah, tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Oke, baik. Kira-kira di bincang pagi-pagi hari ini, apakah ada insight-insight yang bisa didapatkan dan dirasa bermanfaat Bapak semua? Banyak sekali. Alhamdulillah, Masya Allah. Bismillah ya, kita saling support Bapak Ibu ya, kita saling mendukung, kita saling memberikan yang terbaik untuk orang-orang di sekitar kita. Bismillah. Bahkan ada salah satu alumni yang ada di Super Mentoring ini Bapak Ibu, waktu kemarin mengisikan training ya. Waktu itu training apa ya? Hipnoterapi atau sebelumnya ya. Saya lupa, kalau nggak salah di training sebelumnya, bukan training sekarang. Beliau waktu itu sedang dalam keadaan positif COVID ya. Kemudian beliau minta doa, Kang, saya mau ikut. Oh iya silahkan Bu, silahkan boleh hubungi Kang Aldi atau klik link ini. Kang, saya sudah daftar katanya, dan mohon doanya ya Kang ya. Saya semoga bisa sembuh, saat ini saya lagi COVID, lagi isoman. Oh gitu ya. Nah Ibu tapi nggak apa-apa, ikut pelatihan ini Ibunya kuat. Justru saya butuh ikut training Kang gitu, untuk mengubah fokus saya, biar saya nggak fokus terhadap penyakit saya sendiri. Dan saya lebih senang saat pikiran saya, fokus saya dipakai untuk belajar Kang. Karena saya merasa saya jadi berada di state positif katanya. Oh subhanallah. Nah ini juga salah satu tips tambahannya Bapak Ibu ya. Jadi bisa ikut training, ikut pelatihan Bapak Ibu ya. Saat kita walaupun dalam keadaan sakit sekalipun. Bismillah. Intinya hal-hal positif untuk mengubah tadi fokus kita, kata kita, dan gerak kita. Bismillah insya Allah. Oke, baik. Nah, mungkin ya Bu Enda, Pak Nova, Bu Yat, Bu Lasri, Bu Sapti, dan semuanya nih. Itulah pertemuan kita di bincang pagi hari ini ya. Luar biasa, ada Bu Susi juga nih, pakar kesehatan ya, herbal kita nih. Kesehatan, penyembuhan ala Nabi ya. Alhamdulillah Bu Dewi juga ternuhun, Pak Budi, Bu Lina, Bu Citra ya. Semuanya nih yang hadir di kesempatan hari ini. Ada Pak Sudidar, ditunggu juga kesempatan tampilannya di minggu depan Pak ya. Bu Lira, Bu Lina ya, semuanya bismillah, sukses semuanya dan semangat untuk seluruh aktivitasnya. Bu Mai juga nih ya, saat ini semangat Ibu mempraktekkan ilmu-ilmunya tadi ya. Bismillah insya Allah, semoga bisa meningkatkan sistem imun kesehatan juga insya Allah ya. Bismillah. Baik, itu aja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Sukses selalu untuk semuanya dan minta doanya juga Bapak semua insya Allah. Karena kemarin banyak yang sakit sehingga akhirnya saya putuskan kita bikin training Amazing Hypnotherapy Booster, yaitu di tanggal 27, 28, 29 Bapak Ibu semua ya. Di hari Selasa, berarti Selasa, Rabu, Kamis Bapak Ibu. Insya Allah mohon doanya semoga diberikan kelancaran Bapak Ibu semua. Dan peserta yang sudah terdaftar saya ini ada sekitar 40-an, 42 kalau nggak salah ya. Oke, barangkali Bapak Ibu mau rekomendasikan pelatihan kita, boleh silakan ya. Terima kasih, saya ucapkan semoga menjadi kebaikan untuk semua.
Kemudian juga atau mungkin kalau mau Kang, saya juga udah belum pernah ikut gitu ya, silahkan boleh ikut. Nah, bagi yang udah pernah ikut, silahkan gratis mengulang Bapak Ibu. Misalkan Kang, ini saya udah pernah ikut nih sebelumnya Kang Rian. Oke, apakah boleh ikut lagi? Boleh dan gratis ya. Cuma bedanya nggak ada fasilitas CD bonusnya aja. Karena mungkin udah punya, kecuali kalau bonus yang ketiga ya, nah itu boleh tapi nanti ditebus, kalau nggak salah kemarin saya sepakati dengan Kang Aldi, ditebusnya hanya 50.000 ya, dapat 2 CD terbaru saya. Yang pertama, sembuhkan problem fisik dengan hipnoterapi. Jadi itu hipnoterapi untuk penyembuhan fisik sebagai komplementer. Kemudian yang kedua adalah self hypnosis for empowerment ya, untuk pengembangan diri kita juga. Nah, ini Ibu kompletnya Amazing Hypnotherapy Booster. Yang belum daftar bisa segera daftar, langsung hubungi Kang Aldi ya. Kemudian juga untuk tiketnya juga ada bonus-bonus CD ya. Kemudian yang udah pernah ikut boleh ngulang kembali dan gratis ya. Oke, kecuali kalau mau nebus ininya silakan ya, boleh nambah 50.000. Kemudian yang belum ikut gimana Kang Rian? Saya sarankan lebih baik bisa pakai tiket yang ketiga ini ya. Biar apa? Dapat CD-CD terapinya dari saya. Oke. Baik, terima kasih Bapak-Ibu semua dan sukses selalu dan selamat beraktivitas di hari Jumat ini. Semoga menjadi keberkahan untuk kita semua berkumpul, menambah energi, spirit kita dan saling menguatkan ya. Dan berhubung tidak ada live streaming YouTube, insya Allah nanti saya akan uploadkan, kemudian kita akan kirimkan rekaman-rekamannya di grup masing-masing. Sekian dari saya, kita tutup dulu dong dengan bacaan hamdalah yuk sama-sama Bapak-Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan Alhamdulillahirrahmanirrahim. sampai ketemu di Jumat mendatang ya, dalam keadaan sehat dan juga semangat insya Allah. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih ya buat seluruh yang hadir. Sama-sama, Kang. Terima kasih, Coach. Makasih juga buat seluruh tim ya, 10 yang mensupport Bincang Pagi ini. Alhamdulillah, saya merasa terbantu sekali ya. Insya Allah. Biasanya hari Kamis, wah Pak Belit ya, nyiapin pamflet, nyiapin link Zoom. Sekarang Alhamdulillah ini sudah terbantu. Atur nuhun ya, Bu Lasri, Pak Nova, dan semuanya insya Allah. Maka Bapak semua, saya live all ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat terus. Semangat semuanya, amin. Semangat.